Kalau ditanya sama kalian apa makanan surga di surga kalian, gak ada. Kalian. Oh di Komal yang ngomong apa? Garang kali ngomong di Komal Oten pun aku garang ngomong. Kalau dibandingkan surga Oten ada apa? Pesundal. Apalagi tusbol. Ya kan? Wahyu 19 nomor 7 penusbolan terjadi. Siapa yang kau Preman tukang pala. Perang naga Bang Faruk, Wahyu 12. Lo perang naga, Wahyu 12 nomor 7, cobalah. Lenteng, sadarlah lenteng. Dalam iman itu, dalam bertuhan tuh jangan ngelucu. Kenapa? Kalian lucu aja. Ada lah pula perkawinan anak domba di surga. Aku bilang domba masuk surga ada datanya di Bible. Naga urusi tempat. Halo, selamat siang Bang. Ya selamat siang ya. Islam Kristen. Kristen Bang, bukan Kristin. Hah? Kristen, bukan Kristin. Kristen bukan kok ya. Ada penyaliban di sana ya. Ribut kali. Abang ini lah bisa aja lah ya. Noise sekali ya. Bising kali suaranya Gea. Abang ini bisa aja. Saranku gini aja ya, saranku gini aja, langsung tombak aja lambungnya, ngasih racun bunga karang biar langsung meninggal. Ya kan, jangan dilama-lama penjaliban. Berikan ya abangnya, bisa gitu Bang. Nanti abang masuk penjara. Jawab. Abang Gini mau Gea, masuk penjara. Gea, kamu cari tempat yang nggak noise dulu Gea, itu kamu ribut noise. Wah, apa itu Bang bahasanya? Tak tahu aku. Bentar ya Bang, biar saya cari tempat ternyaman. Iya, untuk cari dulu. Abang yang Iya, yang dapat iya, sehat. cari. Ya. Iya, cari. Abang dulu. pakai akses yang Heeh. Dinda coba naik dulu ke atas salib atau atas bukit Golgota, di situ nggak noise itu. aku akan cari, cuma nanti saya minta sama abang juga pakai akal sehat abang untuk ngomong, jangan mau cari Iya kebenaran. loh Dinda, Allah kok mau usah cerita akal sehat? Gak mungkin akalmu sehat ketika kau menyembah sosok tak berkhianat. Kadang abang error, overdosis. Iya Dinda, gak mungkin. Gak mungkin kau memiliki akal yang sehat. Kau aja menyembah sosok tak berbaju dan tak berkhianat. Susah saya. Udah cari tempatnya cari. Lanjut dulu apa? Sal, aku mau sholat dulu Sal. Nanti Oke, Bang, oke, Bang. dapat apa nanti? Dapat berkah ya Bang. Ya ini dari tadi banyak pemberkatan ada aja. Tengok tuh 2K, 5K itu udah pemberkatan Bang. Oh, iya, ya. Memberikan. Mak ngeri ya. Abang siapa ini? Salpan Lesari. Sama Bang Saladik, silakan. Jangan noise tadi lah. Apanya? Abang ini siapa? Aku ini adiknya Bang Faruk, temannya si Gondrong. Oh ngeri ya. Pintar-pintar nih. Abang pintar nih, ngeri. Cari dulu kata Bang Faruk tempat yang tinggi. Oh, jangan kata Bang Paul, itu tak pas. Logis, tak pas kayak gitu. Ya Katamu, udah, bilang aja udah sama Bang Sal, gini Bang Gea ya, kata Bang Sal tuh cari tempat yang tinggi, kayak di salib-salib itu bisa kan? Di apa namanya? Di Abang mau ikut. mau ikut kemana? Ke salib? Ya, yang Jangan, kamu, yang kau ngomongin tadi. Kan mulai nangis, merajuk, marah. Enggak juga. Kita bukan bocah yang baru terakhir kemarin. Kita di sini share. Abang terlalu beranggapan terlalu jauh kayak gitu. Bang, abang mau nggak diskusi Bang?
Boleh bang, boleh. Apa diskusi yang abang mau? Abang bisa buka device nggak? Buka Alkitab, buka Bible. Kalau buka Alkitab bang, ya posisi saat ini tak mungkin. Tapi Ya udah, kalau Bang, abang cari dulu, kalau Bang. abang mau diskusi, Ala babi kan. Jadi aku suka keceplosan kayak Bang Paru jadinya. Cari dulu tempat. ya berdiskusi tanpa harus ada apa kan bisa. Bang. Abang terlalu bonggol. Oke. Kutanya sekali aja samamu. Dalam Matius 27 bang, tertulis yang berkata penyesat itu dia pernah berkata pada hari ketiga dia bangkit. Siapa yang pernah berkata pada hari ketiga bangkit bang? Firman yang ngomong Kan? sendiri. Ditanya siapa, bukan firman bang. Siapa? Dari ilahi, dari Allah, dari Tuhan, dari surga. Itu dinubuatkan sama. Nah, Udah nggak punya data, congor. sebelum kita masuk di situ, saya sarankan dulu ke abang, oke? Saya tanya dulu ke abang sebelum kita masuk ke situ. Pertama saya tanya, dua jalan, satu tujuan dua jalan, abang paham tidak? Yang tahu bang, yang tahu Enggak, itu. saya bertanya sama abang sebelum abang jauh-jauh ke sono ke sini ke sono. Coba yang jelas dulu, bahasamu nggak jelas, tempatmu berisik. Kau Dia bilang gini, Bang bahasa Bejo. yang nggak. Bang Bejo, dia bilang gini Bang Bejo. Dua orang yang disalibkan itu siapa? Mau bilang gitu dia. Selain daripada Yesus, dua orang yang disalibkan itu siapa? Mau bilang gitu dia. Kan ada 3 orang kan? Si Pulan dan si Pulan. Tapi Oke nggak Bang ada Kiki, cerita- selamat nggak ada siang. ceritanya 2 orang itu mati kalau nggak salah. Bang Kikyu, selamat siang. Selamat siang. Islam ke Kristen Bang? Kristen bang. Oke, Abang mau diskusi atau tidak? Boleh tanya bang? Abang mau diskusi Bang? Bertanya bang, bertanya aja. Oke, habis bertanya kata Bang Paru langsung turun. Halo? Iya, habis bertanya langsung turun Bang. Ya boleh. Boleh. Hmm. Masih pengangguran ya kau Sal? Terus bahas agama. Alah, dulu lah kau Al. Lagi cari untuk si Gondrong ini. Kalian kasih dulu persembahan untuk si Gondrong nih guys. Silakan Bang Kikyo. Nanya nih bang, kalau maaf ya ini mengenai Islam ya, maaf ya sebelumnya. Boleh kan bang? Halo? Bertanya lah Bang, astaga. Lah makanya ditanya aja udah apa sih? Ya kan minta izin dulu mengenai Islam. Kan tadi udah dibilang boleh, silakan aja udah. Apa betul? Nah, Islam itu kan berdasarkan sejarah di abad ke-7 dan itu dilawan Kristen bang. Siapa yang bilang itu Islam berdasarkan sejarah abad ke-7? Siapa? Dari mana dong? Sumbernya dari mana? Yang kau maksud Islam apa? Loh, nggak tahu sejarah Islam ini. Emang Islam Di abad mana ada ke-7 dia. sejarahnya? Di mana ada sejarah Islam? Gantian. Sabar si Kikyo dulu. Kalau nggak sanggup dia untuk bertanya, turun. Gedekan aku sang. Sebentar ini, sebentar. Oh, bunda Kak Nora. Oke Kak Nora. Dah, lanjut Kak Nora. Kamu udah monitor ya Bang Zuma? Bang Zuma lagi belum kayaknya, Bang. Masih sholat. Belum, udah selesai kayaknya, tapi belum mentok. Kiki, kenapa turun Ki? Loh, kok turun? Jadi nggak kalian akui kalau Islam itu abad ke-7? Islam tuh sudah ada sejak mulai Nabi Adam. Oh my god. Waduh, inilah pola pikir kalian tuh harus diganti.
Saya tanya, Islam itu apa ini? Kepalamu ganti. Kalau Ganti belajar. kepalamu itu. Iya, Islam itu apa? Masa nggak tahu kalian sejarah? Ya, Waduh. Islam itu apa? Islam itu apa? Mana tahu aku apa Islam? Nah, kalau kau Nggak nggak mau, tahu Islam, sama kenapa kau. kau pula bisa mengklaim seperti itu? Nih, Nora, tahu nggak kau sejarah? Abad ke-7 lah muncul Islam Itu sebelum bagi kau. loh, Amang. Itu satulah kebotolanmu itu Nora. Kau tuh sejarah itu harus Itu tahu bagi kau. kau. Ayo tahu sih Nora. Saya terangkan, diamlah. Nggak perlu kau terangkan, memang itu faktanya, itu bukan opini, itu Mau fakta. ngapain? Kalau kau nggak Fakta mau sejarah. dengar keterangan, apa? Kau mau diskusi atau tidak sini? Kau tidak diterangkan. Nah, oke, silakan. Ya udah, makanya bagus banget. Explain me. Oke, hurry up. Islam itu ada semenjak Allah menciptakan manusia. Oh, ada datanya. Ada sejarahnya. Makanya diam dulu. Tunjukkan sama saya nanti ya. Datanya dan sejarahnya tanggal Jangan berapa, ngegas kayak tanggal gitu. Jangan kayak gitu, gantian. Sekali diturunkan ya. Kalau Gantian. Kalau nggak boleh diskusi diturunkan, tenang aja. Ya, kalau di mirroring, ya agama Anda Kristen yang kemudian dibentuk di Yunani menyerupai ajaran pagan, itu berapa selisihnya dengan ajaran Musa Yahudi? Berapa abad? Ayo coba jelaskan, yuk. Ada. Yang saya tanya itu yang kamu jawab. Loh, Jadi iya. kamu tidak percaya Islam itu timbul di abad ke-7? Iya, kekristenan yang dibentuk oleh pagan-pagan Yahudi, pagan Enggak, Romawi, kamu hanya yang saya tanya diadopsi aja. dari ajaran pagan, Kamu itu berapa? percaya nggak Islam Selisihnya itu berapa timbul di abad? abad ke-7? Selisihnya Memang berapa yang lain abad? yang Ayo bilang. jelaskan dulu. Ya, kalau berbicara masalah ruang dan waktu, berapa abad antara Musa dengan kekristenan yang kemudian dibentuk di tak Antioquia? nyambung Ayo. kau. Iya. Arif, Iya. kutanya dulu kau kalau Jawab kau dulu, pandai jawab sejarah. dulu, Agama jawab dulu. paling pertama di Jawab dunia dulu. Itu apa, Arif? Agama paling pertama di dunia apa? Agama yang paling pertama di dunia itu adalah agama ajaran pagan. Ya. Loh, pagan pula. Agama apa? Hindu kah, Buddha kah, Islam kah, Kristen kah? Cuma satu kata aja. Coba ucapkan. Iya, agama adalah agama Ardi. Ngerti nggak agama Ardi ya Kak Anda? Loh. Oh my God. I'm so confused, you know? Iya. Agama pertama di dunia itu adalah Hindu. Biar tahu kamu. Iya, kemudian iya adalah makanya Kristen Ortodok. Anda Ketiga, tidak abad tahu ke-7 tentang adalah masalah Islam. Oh my God. Anda tidak tahu tentang siapa itu agama Ardi, siapa yang kemudian mengklaim sebagai agama Samawi. Agama Ardi itu adalah agama yang dibuat oleh manusia di bumi. Semua Misalnya agama seperti adalah Hindu, buatan manusia. Buddha. Tidak, Makanya jangan mempertuhankan agama. tidak. Kecuali Pertuhankan, Kristen, yang kecuali berkuasa. Kristen yang kemudian menuhankan anak orang. Kau yang menuhankan Itu agama. tidak ada konsep di dalam agama Samawi. Agama Samawi itu adalah agama yang datang dari langit. Agamanya orang-orang Israel, agamanya orang-orang Arab. Itu yang kemudian disebut dengan agama Samawi. Ya, bedakan antara agama buatan orang dengan agama yang langsung datang dari langit. Itu. Goblok kau ya. Udahlah, nggak usah lah saya lawan kalau orang-orang yang tidak tahu. Ya, goblok kan? Iya. Anda yang goblok kan? Saya tidak perlu karena kalau ketika saya menjelaskan, Iya, jelaskan aja. you never believe Jelaskan me. aja. Kamu tidak Jelaskan. percaya saya. Jelaskan. Gitu Tentang loh. agama Samawi dengan agama Ardi. Anda tahu nggak? Paham nggak? Coba dijelaskan. Ayo. Pokoknya apapun cerita saya tidak mau yang panjang-panjang. Jelaskan Intinya dulu, agama jelaskan pertama dulu. di dunia itu Jelaskan adalah dulu, jelaskan Hindu. dulu. Setelah Hindu adalah Kristen Ortodok. Kemudian abad ke-7 timbullah Islam. Dah selesai. Loh. Dari mana jalan- Mana dasarnya itu? Ini di mana Kristen Yang dibuang? sedang kau aja Samawi, bicara segala itu macam. Yang seorang intinya ahli sejarah. pertama itu adalah Hindu. Oi, Benga, yang sedang kau ajak ngomong itu ahli sejarah di Indonesia. Kau Loh. siapa? Yang sedang kau ajak bicara itu salah Ahli satu sejarah. orang sejarawan Indonesia. Alah. Kau siapa? Kau siapa? Kau siapa? Nah, makanya itulah Kau tahu kalian apa? mengklaim orang Kristen Kau itu tahu apa tentang meniru Hindu? Islam. Kau Kalian bilang pula bilang di pertama mana kali. logika kalian? Kau tahu apa tentang Di mana Hindu? logika Kau bilang pula Hindu logika pertama kalian? kali. Tahun berapa rupanya Hindu kau ketahui muncul? Loh. Sedangkan yang pakai jilbab aja kalian meniru budaya dari timur.
agama tunjukkan dari datanya, Kristen Ortodoks. tunjukkan datanya, Sebenarnya tunjukkan jilbab tunjukkan itu datanya. punya Islam. Tunjukkan antara jilbab dengan tudung. Hei, tunjukkan antara bukan, menutup aurat bukan. dengan tudung. Tunjukkan bedanya. Makanya Arif, kau lihat Makanya dulu. perbedaannya Kau lihat dulu tunjukkan Kristen antara Ortodoks. jilbab, Kau tonton antara dulu. hijab Sudah kau dengan tonton dulu. tudung. Kalau tudung itu bisa juga hanya penutup rambut saja. Kemudian lehernya kebuka atau tudung saji, penutup nasi. Udah pernah lihat Katolik Ortodoks Iya, belum? bedakan antara jilbab dengan tudung. Udah Bedakan ya. pernah lihat Katolik Ortodoks nggak? Coba kau buka dulu YouTube sekarang. Iyalah. Waduh. Coba kau buka dulu. Hoi, coba jelaskan dulu konsepnya antara tudung Bukan dengan itu jilbab. saya bilang. Kalian tuh masalahnya. Kalian bilang Coba ditunjukkan dulu. Kristen meniru Islam. Dari mana analogi kalian? Loh, Kristen yang memang mencolong-colong istilah Al-Quran. Di Loh. mana di situ ada Alkitab? Coba tunjukkan kalau di negara-negara Gimana? Eropa Kamu ada tahu istilah sejarah, Alkitab, kamu ada nggak istilah paham. Allah. Hei, tunjukkan gantian kalau ngomong gantian kalau ngomong. Tunjukkan di mana kekristenan Eropa, kekristenan Amerika, Afrika yang kemudian menyematkan nama Tuhannya agama Islam ke dalam Bible. Ayo, tunjukkan. Hanya Tidak di ada. Indonesia saja yang kemudian Pokoknya apapun ceritanya Islam itu diklaim adalah bahwa orang-orang sebelum- Kristen Indonesia oleh orang-orang Amerika, oleh orang-orang Eropa disebut dengan Sampai situ Kristen yang kau ketahui. Kau sesat, makanya ya, kau tahu. yang sesat ya. Indonesia pantasanlah kita bodoh semua. Karena kita Gara-gara Kristen kita Bukan dibuat bodoh. Kristen yang bodoh di Indonesia Seandainya pun menuankan saya anak Islam, orang. saya mengakui. Cuma Kalau yang seandainya pun saya Kristen yang Islam, menuankan saya anak mengakui. orang yang paling bodoh di dunia. Iya, nggak apa-apa lah kau bilang aku monyet. bodoh. Yang penting saya berbicara sesuai dengan sejarah. Tunjukkan kalau nama Alkitab, nama Allah, nama Nabi, nama bukan itu saya Rasul bilang. di Bukan dalam Alkitab, original harus baca text intinya. agama Kristen, Yang tunjukkan simpel-simpel aja ngomongnya. kalau ada nama Ya. Alkitab di original text-nya, saya loncat dari Monas sekarang. Yuk. Kau tiru Tunjukkan, kan di sini kau tiru- tunjukkan tiru kalau sendiri ada sana. nama Allah, Belum kalau cak. ada nama Rasul, kalau jangan ada nama tiru. Nabi Si Edis di pun bilang original tiru, text masanya. ada itu. Saya loncat dari Monas, bahkan dari Petronas saya loncat sekarang. Yuk, Itu perkataan saya di situ Pak Arif. ya saya loncat dari suka Petronas. meniru. Saya loncat dari Bukan Petronas mau sekarang. pakai dari Yuk. apa dari mana kek jangan meniru si Edis. Makanya kalian tuh suka Makanya, makanya Anda suka itu meniru. yang mengklaim bahwa Kristen itu yang benar katanya. Karena Saya memang tidak bilang Kristen itu yang benar. Tadi Anda bilang bahwa Kristen muncul di abad ke-1, sedangkan Islam muncul di abad ke-7. Kalau Anda berbicara masalah ruang dan waktu, lebih lama mana antara Yahudi Saya dengan tidak Kristenan? bilang Yuk. Kristen itu paling benar Pak Arif. Ada saya bilang tadi. Iya, bahkan kekristenan itu kitabnya rampung di abad ke-4, bukan pada zaman Yesus. Itu pun hasil dari konsili dari bapak-bapak gereja. Kalau kau Arif kau lihat Katolik Ortodok di situ bakalan sadar kau. Walaupun Katolik, Pasti sadar kau. Katolik mana kek, Katolik Roma kek, dari masjid atau dari masjid kau kekristenan, itu. gereja Katolik mula-mula di Ortodoks mana? itu Ayo, memakai itu yang gereja pertama. mula-mula di mana? Ayo, pertama kali dibentuk gereja mula-mula di mana? Ayo, Enggak, bukan itu masalahnya, Dek. Dek Arif. Ya. macet. Islam itu adalah agama paling bungsu, paling terakhir. Agama yang paling bungsu ini Bungsu loh, yang bungsu. kemudian bisa Singa ini, merekonstruksi, bisa mengkoreksi tentang agama-agama sebelumnya. Itulah Iya. ketika agama sebelumnya sudah dikacau balaukan, maka hadirlah Islam, Penyempurna. diturunkanlah. Iya, Penyempurna bilanglah. Nabi Hotamon Nabiyin, Nabi yang terakhir, untuk kemudian membenarkan, Kalau nggak bisa meluruskan. diam ganggu diskusinya di. Coba gantian lah. Gantian kalau diskusi. Saya ini baru nyampe rumah dari tempat kerja. Iya. Oh, ya. Gantian kalau mau diskusi. Tapi nanti pulang kau Arif ke rumah, kau buka dulu Iya. YouTube-nya. Sudah Lihat sampai dulu saya sejarah cuma dulu. tinggal ganti baju aja. Bentar dulu. Kau lihat dulu besok. Kau lihat itu gimana tuh cara beribadah Katolik Ortodok. Kami yang tidak mengikuti mereka. Sudah capek kami lihatnya. Kalian yang mengikuti Kau mereka. mungkin malah nggak pernah tahu bagaimana peribadatan orang Yahudi lebih dahulu. Tahu nggak bagaimana Nuh beribadah? Nggak tahu mungkin kau. Katolik Ortodok itu pedoman kitabnya apa? Sama-sama Bible kan? Sama-sama Biblos kan? Kenapa kalau bukan Katolik Ortodok ya? Ortodok ada puasanya, ada sholatnya, kemudian ada puasanya, ada ibadah-ibadah yang kemudian menyerupai Al-Quran. Kenapa kekristenan sekarang itu nggak seperti itu? Ayo, kenapa? Nah itulah terpapar oleh ajaran-ajaran pagan
Roma, Yunani. Itu gara-gara ajaran si Paulus lah. Bantah generasi saya, ayo. Enggak, Hindu yang yang dia bilang intinya. tadi pun melakukan banyak hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Enggak. Yahudi dan Islam. Kalau pulang ke rumah nanti Arif, kau lihat aja dulu apa di belajar konsur. Ya. Kau tahu nggak dalam Hindu juga ada larangan untuk membuka aurat? Tahu nggak? Tahu nggak kalau dalam Hindu ada larangan untuk menyembah Tuhan yang beda? Tahu nggak dalam Hindu juga Tuhan hanya satu-satunya? Bukan tiga. Enggak, begini Tahu aja nggak? deh. Begini aja deh. Kalau dibilang katanya Islam yang mencontek, coba saya pengen lihat deh yang ini aja. Nah ini, buka dulu Matius 27. Nah, dari 51 ya. Ya, diam dulu Henis. Dan lihatlah, ya sabarlah dulu kalau Anda tuh memang berilmu kan, pandai tahu sejarah. Saya ya tidak kan? bilang berilmu. Nah, Nora. makanya diam dulu, Saya pun diam bilang dulu, makanya diam dulu lah. Dan lihatlah, Nah, kalau bego diam ya. dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Di sini ada kebangkitan massal waktu Yesus bangkit. Nah, pertanyaan saya, orang-orang kudus ini bangkit, katanya mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Saya pengen tahu deh, satu sejarawan yang mencatatkan ada kebangkitan massal pada waktu itu. Silakan. Dibuka mute-nya, Henny. Karena katanya kan Islam yang meniru Kristen. Karena Islam tidak pernah menuliskan ada kebangkitan massal. Nah, ini dapat dari mana? Hanya surat Matius loh yang menulis. Lukas, Markus, Yohanes tidak ada mencatatkan kebangkitan Yesus beriringan dengan kebangkitan massal. Karena di dalam data 50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan datanglah tsunami. kuburan terbuka. Ya, Bergetarlah sejarawan semua. mana yang mencatatkan ada kebangkitan massal ketika Yesus bangkit? Silakan. Ya, intinya apapun ceritamu, Nora, saya tidak mau melanggar sejarah. Sejarah yang tetap sejarah. Ya. Kau baca sejarah, Nora. Apapun namanya Kristen lah duluan daripada Islam. Loh, Dek. Tidak bisa diklaim oleh siapapun. Gimana kau tadi mengklaim Ya, katanya? kalau kalian mengklaim, berarti kalian Kau adalah tadi mengklaim katanya Bagus. Islam itu. Sebentar, Bang. Ibu tahu ada bagurung toba, Nora? Islam Kau baru itu belum coba? mencontek abad 1. Karena kalian ini abad 7. Makanya saya penasaran. Sudah. Amate. Saya penasaran. Ketujuh pula ini. Di Dari mana kau tahu itu, Nora? sejarawan mencatatkan ada kebangkitan massal? Di mana, Heni? Ganti kalian lah pola pikir kalian itu, Nora. Di Jangan lagi mana ada membahas. sejarawan mencatatkan Tingkatkan ada ilmu, kebangkitan Nora. massal? Ya. Ganti Tuhanmu, jangan manusia. Jadilah kamu jadi orang cerdas dan mengetahui sejarah fakta. Ganti, jangan anak orang. Malah pula Kristen yang ketujuh dari Silakan mana? jawab. Di mana Aman. ada sejarawan Jadi kutanya lah dulu kau, Nora. Nora. kebangkitan massal? Di mana, Dek? Ayo. Enggak, kutanya lah dulu kau. Jujur kau dulu ya. Demi Jawab nama dulu. Allahmu. Kutanya Di dulu mana kau. ada sejarawan mencatatkan Enggak. kebangkitan Kutanya lah dulu massal? kau, Nora. Demi Allahmu lah. Demi Jawab Tuhanmu dulu, lah. Heni. Saya tidak Kau bisa percaya disini enggak? ngomong. Kau percaya enggak duluan dulu. Kristen daripada Di Islam? mana ada Demi sejarawan Tuhan, mencatatkan kebangkitan massal? Jawab. Bukan itu yang saya tanya, Nora. Lo jawab Masalah dulu. tiru menuruninya. Tadi kan Ini kau Matius mengklaim. 1, Matius 2 aja adanya Abad kau. 7 mencontek abad 1. Ya kan? Nah, saya pengen tahu. Ini ada sejarawan mencatatkan. Karena kau kan bilang saya nggak mengerti sejarah. Oke lah, saya terima. Saya kan tadi tidak lawan. Ayo. Nah, sekarang saya pengen tahu sekali. Kalau kau memang tahu ada sejarah abad 1 memang paling benar daripada abad 7. Sejarawan mana yang mencatatkan pada waktu Yesus bangkit ada kebangkitan massal? Silakan. Banyak. Sini saya baca lagi ya. Mungkin kamu punya telinga agak congek.
ya kan? Dikatakan di nomor 5 Dekresi Isal. sebentar. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua. Satu, sejarawan mana yang mencatatkan ada tabir suci terbelah dua? Kedua, dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit Dan terjadilah tsunami. terbelah. Nah, loh, iya mana tabir bait suci yang terbelah dua? Kau harus tunjukkan satu. Kedua, bukit-bukit batu terbelah dua juga. Kau harus Nah, tunjukkan di semua daerah mana. terbelah. Semua Di daerah terbelah. mana? Terus berikutnya, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak. Ini katakan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Nah, sejarawan mana yang mencatatkan ada Ini, kebangkitan Tino ini masal? nggak nyambung kalau bicara. Yang saya bilang itu kau akui nggak? Mana Islam sejarawan itu yang abad ke-7. mencatatkan ada kebangkitan Ini masal? Coba. terbelah pantatnya, terbelah buminya, Mana? datang tsunami. Entah macam mana nyebak jawaban kau tuh. Yang Mana? saya Jawab bilang dulu, itu jawab. Nora, percaya nggak kau Sejarawan abad mana ke-7? yang mencatatkan ada kebangkitan Nah, masal? malam video Mahita Nora. Ayo. Nah, saya cerdas yo. Sejarawan mana? Jadi Dek, medan lah. bisa kau jawab apa enggak? Bilang, Ibu Kembangan Nora. Saya yang tidak bisa cantik. menjawab pernyataanmu itu pernyataan Saya tolol tidak gitu bisa loh, nggak nyambung. menjawab. Bilang, saya tidak bisa menjawab karena ternyata Matius itu halusinasi. Gabi ning berak kamu pikir tami. Ning men cerita. Gimana? Nggak bisa kau jawab? Cemana ya? Nggak bisa ku jawab itu Nora karena bisa, Dek. kau nggak nyambung gitu loh. Nanti bagaimana Yang penulisannya si ditanyakan Matius sama itu? kau Betul tuh apa enggak? mana lebih duluan Islam Tervalid atau nggak? Kristen? Tervalid nggak ini? Loh. Valid Oh betul my nggak God. ini? Ada kebangkitan massal? Enggak, itu aja dulu kau jawab. Memang pernah ada kebangkitan massal? Loh. Kok nggak nyambung? Yang pertanyaan saya itu dulu kau Yang jawab. saya dulu. tanya, begini loh, kitab Kristen lebih dulu daripada Al-Quran. Tunggu kau jawab dulu ini Oke. baru saya jawab. Kau Oke. jawab dulu ini. Sama Ustaz Baru saya Arif, jawab sama pertanyaanmu yang Ustaz kedua nih. rangkum. Ya, Kau kan? jawab dulu. Sementara Iya. Al-Quran rangkumnya abad 7. Nah, pertanyaan saya, Loh, awak bertanya pula dia. ya, saya baca di dalam Matius 27, ini katanya ada kebangkitan massal orang soleh. Kudus. Yeah. Nah, sekarang Kebangkitan mereka di kebangkitan mana? itu aku nggak paham. Yang intinya saya menanyakan kau percaya nggak duluan Kristen daripada Islam? Kalau nih dong. Udang nih, nggak kotor Hah? isi kepalanya nih. Cuma Jawaban itu tadi yang aku tanya jelas sama kau, tidak Nora. percaya Kau jawab itu. dulu. Karena Kenapa kau nggak mau mungkin jawab? dalam Bible mah tertulis sejarah Mau itu jawab. terbukti Bukan, nanti saya ada. jelaskan, Sal. Tuh. Bible itu penulisnya aja nggak jelas. Apa yang terjadi dalam Bible Lagian ya, Nora. dibuktikan. Nggak ada dalam Siapa yang sejarah moderator manapun di di sini. Habis waktu kau tuh jadi gugah kau. Bentar Bang Jo. Conge, kata Kak Nora tadi kau jawab dulu. Kau bahas Saya bertanya kok saya pula menjawab. Kau Iya, jawab kalau pertanyaan agama- pertama saya baru saya jawab pertanyaannya. Turun aja lah. Turunkan Oh, turunin betul. aja diskusi itu. Nggak bisa diskusi. turun Nggak aja. pandai. Turun aku adek ah. Cuma Mandi dulu. ada ilmunya. Mandi. Apa itu? Besar suara aja. Karis itu abad ke-16. Jadi begini ya, kalau dia menyinggung agama apa yang paling duluan? Emang Islam sudah ada. Ya, Islam itu kan artinya selamat. Orang-orang yang mengikuti perintah Allah, mengimani Allah dan Rasulnya, ya selamatlah. Nabi mulai penciptaan Nabi Adam. Apakah Nabi Adam itu menyembah berhala? Apakah Nabi Adam pagan? Enggak. Nabi Adam beriman kepada Allah. Dia selamat. Gitu loh. Islam tuh udah pasti seorang muslim. Islam tuh sudah pasti muslim. Paham ya? Karena muslim tuh artinya berserah diri. Yang lain aja lah. Fight dia. Ada Delon selamat. Cuman masalahnya Kristen ini siapa yang menyebarkan agama? Tervalidasi nggak langsung dari Yesus? Yesus mengatakan Bani Kristen, nggak ada. Kalian tuh tercampakkan. Delon selamat siang. Selamat siang. Ya, Karesten Bang ya. Saya Kristen tapi Muslim saya, nggak mau Kristen karena saya bukan pengikut Paulus. Maksudnya itu artinya apa bang?
Hah? Muslim artinya apa? Ya Muslim, saya belum sampai di situ. Saya belajar Kak Nora, tetapi yang saya bilang, yang saya apakan, saya Kristen, keluarga Kristen, yang melahirkan saya Kristen, tapi saya Muslim. Iya, Muslim itu artinya apa gitu loh Bang? Ya agama Islam gitu. Abang udah bersyahadat bang, udah sholat, Udah bersyahadat, saya udah bersyahadat. Asyhadu an la ilaha udah mualaf. Oh, illallah Muhammad Rasulullah. oke. Terus Abang kenapa bilang tadi Kristen? Yang Tuh, apa? Macet-macet. ya saya Kristen. Oh, sinyalnya agak. Dulunya saya Kristen. Susah. Udah bisa. Lanjut lagi. Ya, coba jambak Gitu yang dia. lain, Sal. Oke. Masya Oke, Allah, Nora. semoga Bang istiqomah ya. Abang, jaringan Abang jelek loh, Bang. Bang Delon di daerah mana bang? Saya di Sumatera, di Medan, Bang. Oh di Medan. Aduh. Iya. DM bang, biar bisa komunikasi kita, mana tuh bisa ketemu. Oke, siap, Bang, siap. Saya hanya ingin lebih banyak mengetahui tentang Islam dikarenakan saya baru mualaf nih. Oh, saya kalau gitu bang, ya udah. Makanya saya senang sekali karena saya gini, berterima kasih juga sama Bible karena Bible itu yang mengantarkan saya ke agama Muslim gitu. Karena kayak mana kita bilang, Yesus bilang sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu, Allah katanya kan gitu. Jadi banyak bebel makanya jadi mualaf ya, bukan karena dakwah Islam. Saya bang Karuk berarti. Diskusi. Saya itulah. Bang Faruk nih, sesuai nanti kita ketemu Bang Faruk dah. Karena capek saya belajar Bible ini memang betul. Siang malam pun saya pelajari. Kata Yesus juga menyembah Allah gitu, bukan menyembah Yesus ya kan, bukan menyembah dia kan gitu. Cuman ilmu saya belum banyak bang, karena baru-baru saja ya kan. Berapa lama bang belajar itu tentang Islam? Kalau Islamnya paling baru 2 tahun bang. Belajarnya sebelumnya berapa lama? Kalau Islamnya saya baru paling 2 tahun bang. Oke, nanti kita ketemu, kita ngobrol enak nih, bahas pengalaman Bang Delon nanti, insya Allah. Ya bang ya, nanti. Oke, siap. Iya. Jaringan Abang nggak bagus itu. Ya, halo Ida. Ida. Masih sakit, pada makan. Dia udah. Ida. Aduh, diturunkan aja Sal. Barakallah Kak Merpati, barakallah. Cek yang tadi itu mana yang tadi? Aduh, saya baru Tenggelam dia. Tenggelam. Jadi agama Islam itu teman-teman ya memang sudah ada sejak Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam gitu kan. Jadi Nabi Adam itu merupakan salah satu rasul. Kenapa disebut dengan utusan Allah? Karena beliau itu berkomunikasi langsung dengan Allah pada penciptaan pertamanya. Makanya kemudian Allah memberikan pengetahuan kepada Nabi Adam, yaitu berupa nama-nama binatang, nama-nama hewan, nama-nama tumbuh-tumbuhan, dan nama-nama semua yang ada di bumi ini. Asma'akullah summa ardahum alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha. Nah, itu kan. Nah, kemudian di dalam surah Al-Anbiya itu
disebutkan wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah aku. Di surah Al-Anbiya di ayat 92-nya itu jelas bahwa agama tauhid itu adalah agama yang kemudian menyembah satu-satunya Allah yang benar. Ya umatnya, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya agama tauhid itu adalah agama yang pemeluknya itu menyembah satu Tuhan saja. Fa'budun, maka sembahlah aku. Itu kata Allah di dalam surah Al-Anbiya. Maka kemudian Islam itu mengalir terus ke Nabi Nuh sampai kepada Abraham. Begitu ceritanya kalau ditilik dari sejarahnya. Jadi di dalam surah Asy-Syura lagi dikatakan, saya bacakan terjemahannya saja. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wariskan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Itu ada di surah Asy-Syura ayat ke-13. Jadi semua para nabi mulai dari Nabi Adam sampai ke Khatamun Nabiin, yaitu penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad, itu adalah beragama Islam. Sekarang saya meroreng kepada teman tadi yang perempuan itu, tunjukkan bahwa ada di atas. Henis, ya, tunjukkan bahwa Kristen itu sudah dijalankan oleh nabi-nabi sebelumnya, mulai dari Abraham misalnya, atau Nabi Adam, sejak Nabi Adam, Ibrahim sampai ke Yesus. Silakan, bahwa mereka adalah umat Kristen. Jawab pakai data ya, jawab pakai data. Mas Arief, udahkah kamu membahagiakan istrimu hari ini sama Jawab anak? dulu pakai data. Kalau di dalam Islam gampang, di dalam Islam, di dalam Islam sebentar dulu. Tolong di mute moderator, di mute dulu. Penting. Di mute dulu. Saya ingin jawab pertanyaan dia tadi. Sudahkah Anda memuliakan istrimu saat ini sesuai dengan ayat di dalam Al-Qur'an? Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan kemudian istrimu hargailah secara baik. Perlakukan istrimu secara baik. Itu di dalam surah di dalam Al-Qur'an ya, di dalam Al-Qur'an. Kalau nggak salah di surah An-Nisa. Sekarang di dalam kitab Bible Anda tunjukkan kalau suami itu harus menghargai istrinya. Tunjukkan ayo. Yang intinya Tunjukkan datanya. Saya sudah menunjukkan data bahwa saat ini, hari ini saya memuliakan istri saya sesuai dengan ayat di dalam Al-Qur'an, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, sudah ya. Bahas bisnis lah kita, Arief. Dan gaulilah istrimu dengan baik. Ada menghasilkan ini. Nggak nyambung. Saya sudah menjawab pertanyaan yang terakhir Anda. Sudahkah Anda memuliakan istrimu, menghargai istrimu saat ini, hari ini? Jawabannya saya sudah, sesuai dengan ayat dalam Al-Qur'an, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, dan perlakukanlah dan gaulilah istrimu secara baik. Teorimu itu mudah kali buat teori. Loh, ini data di dalam Al-Qur'an. Sekarang saya tanya. Saya tanya. Di Bible Anda tunjukkan bahwa seorang laki-laki, seorang suami menghargai istrimu. Apakah Anda dihargai oleh suami Anda sekarang? Tolong jawab sesuai data di dalam Bible. Enggak, di mana buktinya kau memuliakan istrimu? Silakan. Dalam Bible bahwasannya silakan bertanya yuk. Buktinya kau memuliakan istrimu. Heni, beginilah. Silakan jawab, Sadiam. Kalau kau sudah sedikit Ustadz, kan begini, kita ini kan berdiskusi, kau sudah membawa ranah pribadi. Mana buktinya kau memuliakan istrimu? Harus ditunjukkan. Kan lucu kau. Iya, kalian itu perlu sudah mengorek sebentar. Bukan cuma cerdas, sebentar dulu lah. Ya, janganlah kita diskusi di sini membawa ke ranah pribadi lah. Ya, nggak usah lah. Masa kau mau korek-korek bagaimana rumah tangga orang? Sabar dulu, sabarlah. Masa kau mau korek?
sabarlah dulu. Kau nih, makanya ini saya bilang kan, Kristen ini, kalau ada dari saudara muslim yang menanggapi kau dengan baik dan santun, dengarkan dulu. Karena apa? Kita dari sini berdiskusi, bukan mencari ranah pribadi. Dari tadi nggak ada loh kamu disinggung. Ini coba tunjukkan kau mesranya dengan suamimu. Bagaimana kau sudah dibaikkan dengan lakimu? Nggak ada kan? Karena apa? Bukan itu konteksnya. Coba sekarang kutanya kau Nora, apa tujuanmu membahas agama? Jawab dulu Henny, jawab dulu pertanyaan saya yang tadi. Tadi Saya begini, sudah Ustaz merobi. Arif. Tunjukkan Tadi bahwa begini Kristen ya. itu, sebentar dulu Stinora. Inti. Tunjukkan bahwa Kristen itu diimani oleh mulai dari Nabi Adam, Abraham dan keturunannya. Tunjukkan di Bibelmu. Tunjukkan Bisa gila kalian bahwa nanti dia gila. itu beragama Mau Kristen. digejek kalian Tunjukkan. nanti yang lain ini semua. Jadi begini ya. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristus itu yang memiliki jabatan Kristus siapa? Yesus. Tidak ada di zamannya Adam. Nah, sementara Nabi Adam itu sudah diangkat oleh Allah jadi rasul. Islam itu mengimani Allah. Nabi Adam lah rasul pertama di dunia ini pada waktu diutus oleh Allah. Karena apa? Rasul itu adalah seorang utusan yang langsung berkomunikasi dengan Allah. Kan begitu. Nah, berarti kan sudah ada Islam sejak dahulu. Beriman kepada Allah. Nah, Kristen, pengikut Kristus. Adanya pada waktu Yesus dilahirkan. Dan Yesus yang dilahirkan manusia ini ternyata dijadikan Tuhan. Paham ya, Henny? Jadi, kau punya agama, kau bilang, itu adalah agama yang menyembah kepada makhluk. Sementara, kepada Nabi Adam, itu tidak diajarkan menyembah kepada makhluk. Nabi Adam tahu ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia beriman kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sujud menyembah kepada yang menciptakan langit dan bumi. Sementara Kristen sujud menyembah kepada manusia yang diciptakan. Dilahirkan dari seorang perawan, ya, baru dijadikan Tuhan. Yang menjadikan Tuhan pun itu adalah si penyesat yang bernama Paulus. Yang katanya mendengar suara Tuhan di perjalanan ke Damsyik. Nah ini simpel sebenarnya. Karena Musa tidak menyembah manusia. Nabi Nuh tidak menyembah manusia. Sudah Islam dari dahulu. Orang yang tidak menyembah manusia, orang yang beriman kepada Nabi dan Rasulnya, beriman kepada Allah, itu adalah Islam. Muslim berserah diri. Lah Kristen berserah diri kepada siapa? Menyembah siapa? Menyembah manusia. Mana kau diakui bro? Buat malu aja. Lari ke rumah tangga Ustadz Arif. Ya lari ke rumah tangga kan lucu. Buktikan di mana, tunjukkan kan lucu. Mau mesra-mesraan kau lihat cium-ciuman begitu. Mana lah otakmu Henny? Kebanyakan minum apa kau nih? Mabok kau nih. Ya, Bung, saya masih ingat, Bungkut saya ingat Utenora. Jadi sebelum Adam itu kemudian diturunkan oleh Allah ke bumi, beliau sebelumnya diajarkan oleh Allah tentang nama-nama dan jenis hewannya dan jenis tumbuhan dan semacamnya, yaitu di surah Al-Baqarah ayatnya seperti ini, wa 'allama adama al-asma'a kullaha summa ardahum 'alal malaikati faqala anbi'uni haula'i in kuntum shadiqin. Itu jadi kemudian setelah itu fatalaqqa ya Adam min rabbi kalimatun fataba alaih, maka kemudian Adam itu diajarkan tentang cara bertobat, fataba alaihi, maka bertobatlah Adam kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian Allah menerima taubatnya. Lalu kemudian Allah itu menurunkan Adam ke bumi sesuai dengan skenario Allah itu bahwa di bumi ini nanti akan dijadikan sebagai khalifah. Wa idza qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan ketika Allah berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat, inni sesungguhnya aku ja'ilun fil ardi akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Begitu Tinura, tepuk tangan. Nggak ada, aku nggak bisa, nggak ada shortcut. Tepuk tangan di bawah. Apa ya? Begini, Ustadz Arif, dia larikan langsung ke rumah tangga Ustadz Arif kan. Ustadz Arif kan mengeluarkan dalil nih, suami itu memuliakan istrinya, kan begitu. Nah, dia nih mungkin mendapat perlakuan yang tidak baik dari lakinya.
Ya mungkin dapat kekerasan rumah tangga dia. Saya sudah menampilkan datanya di dalam Al-Qur'an, wa ashiruhun nabil ma'ruf, dan gaulilah istrimu itu secara ma'ruf, secara baik, gitu kan. Sudah sekarang kalau sampai roaring, di mana ayat-ayat yang sesempurna Al-Qur'an itu di Bible itu? Iya, memuliakan istri. Silakan. Nggak ada. Nggak ada ya? Kata Ada di Paulus. Bible itu wanita Yang itu ada harus kata patuh Paulus pada ini. suaminya sampai mati kan, walaupun disiksa dipukuli. Tubuh istri menjadi hak suami dan tubuh Iya. suami menjadi hak istri. Itu yang ada. Diperhambakan Makanya si Heni itu minta istri. tunjukkan, kalau di Bible. buktikan katanya. Apa yang mau dibuktikan, Heni? Nampak kali kau mendapatkan perlakuan tidak baik dari laki kau. Ya, nampak kali. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Didik. Aduh. Ya, assalamualaikum Bunda Nora, salam-salam aja. Waalaikumsalam. Saya baru bisa naik. Salam, semoga sehat buat Bunda Nora, Bang Ustadz, Bang Ya. Ustadz. Ini Bang Juma, tadi sudah Gak tahu Bang Zuma tidur kayaknya rehat, tapi YouTube Belum. Beliau masih beraktivitas beliau. Oh. oke, sudah salam-salam begitu aja Bunda Nora yang cantik. Ya. Loh Nora, bukankah kau dipukuli suamimu makanya kau jadi janda? Nah, laki-laki muslim yang memukuli istrinya itu adalah laki-laki yang tak berotak. Karena ada dalilnya, kau memuliakan istrimu. Nah, tapi kalau kresteng, terjadi KDRT, hancur pun babak belur muka kau Heni. Bertahanlah kau sama algojo tukang pukul. Bertahanlah kau sama penjudi pemabuk. Karena yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Ya. Jadi kau siap-siap menjadi apa? Samsak. Bum 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 bang bum bang. Nah, gitu. Jadi kalau waktu dia pulang, "Woi, mana makanku?" katanya kan. Kau bilang sebentar dulu, langsung kau jadi samsak. Cuk 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 cuk, cuk. Ah, selesai. Palingan kau menangis. Oh. Kau telepon mamamu. Oh, Uma, kenapa nak? Dipukul aku sama menantumu. Itu kalau di Bible juga, kalau dibaca itu ya, untuk menjadikan seorang istri haruslah dipaksa dulu, ditiduri dulu, ya diperkosa dulu, baru bayar bapaknya pakai 50 sikal atau 600 gram perak. Setelah itu dia harus jadi istrinya, nggak boleh enggak. Dan setelah itu orang nggak boleh meninggalkan suaminya, tetap jadi istrinya. Biar disiksa, biar dipukuli, nggak boleh. Suami juga nggak boleh menceraikan dia, nggak boleh Loh, meninggalkannya. Nora, bukankah kau diusir dari kampungmu? Iya. Karena apa? Tak tahan mereka. Ketika Nora memualafkan satu rumahnya, satu keluarganya dimualafkan, tidak terima saudara-saudara kami. Makanya kami diusir dari situ. Yang botolnya itu bukan rumah kontrakan, rumah kami sendiri. Kami diusir dari rumah kami. Tapi ya, bapak kami setelah menerima Islam berbesar hati, tidak mau juga hidup di lingkungan babi-babi, ya kan? Makanya biarlah pindah, cari damai. Untuk apa kita ada di lingkungan babi-babi? Kan begitu. Nggak masalah ini. Intinya kami diusir karena tidak tahan mereka melihat Nora rupanya ya bisa memualafkan satu keluarganya semua. Itu pusing pendetanya, pusing sekali. Diusirlah 7 gereja di dekat rumah kami loh. Ya kan, kami mendengarkan no, penyembahan kepada sibilis. Gak tahan kami karena ada doa tautnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kami berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Setan yang terkutuk, Heni. Nah, menurut Bible kamu ke Galatia 3 nomor 13, yang terkutuk itu siapa? Ya kan? Berarti Galatia 3:13.
Kristus menanggung kutuk karena kita. Sebab ada tertulis di apa dulu? Sebab ada tertulis, terkutuklah yang digantung pada kayu salib. Nah, bagi Kristen yang digantung pada kayu salib itu siapa, Heni? Ya udah, kalau kami berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bagi kami yang terkutuk itu adalah setan. Bagi Kristen yang terkutuk itu adalah, silakan dijawab. Ngeri nih Heni, ya. Kalian bangga ada manusia yang disalibkan, dia terus terkutuk. Yang mengutuk manusia itu di dalam Ulangan 23, nomor 21 sampai 23. Kalau nggak salah ya. 21. Hah? 21. Nomor Ulangan 21, nomor 23. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, janganlah engkau membiarkan mayatnya semalam-malaman. Nah, yang mengutuk orang yang di kayu salib itu adalah Elohim. Ulangan 21, 23, silakan dibaca. Nah, bagi umat muslim, Heni, yang dikutuk itu adalah setan. Bagi Kristen, yang dikutuk adalah... Jawab nih. Kristen. Amang, sampai kali lah kau bilang kayak gitu, Kayu Nora. salib, Heni. Aduh. Ini. Mau kau bilang pun, Nora, Heni. terkutuk. Mau kau bilang Siapa saya yang dikutuk di terkutuk. kayu Mau kau salib, bilang Heni? Yesus terkutuk. Tak ada Coba pengaruhnya. baca Galatia 3. Alah baca. Emang Coba aku baca. anak TK membaca. Baca. Aduh, Baca. membaca pula kau ajari aku. Nah, kalau dia minta naik, jangan dinaikkan karena dia sudah kepanasan. Karena nampak Dari kau tadi nggak kita pandai kasih baca. kesempatan loh. Nggak Kasih pernah kesempatan baca Heni sejarah. membela dirinya. Nggak tahu membaca Dari tadi literasi. kami kasih kau kesempatan sembarangan. untuk membela dirimu, Heni, tapi nggak kau gunakan kesempatan itu, ya. Makanya maunya waktu kau ditawarkan, kau bela. Ternyata Nora yang dikutuk itu bukanlah seperti yang kau pikirkan, ya kan? Begitu, saya pakai data Galatia 3 nomor 13. Terkutuklah yang digantung pada kayu salib. Ada orang yang digantung pada kayu salib, mati bangkit pada hari yang ketiga, dia jadi Tuhan. Bagi umat muslim yang terkutuk itu adalah setan. Berarti kalian menyembah setan, begitu ya Heni? Ya, silakan kau typing di bawah. Iya, Mawar. Arek kayak PIP teh meureun wiroyan. Katanya meureun Paulus makanya kan iblis lah bapak sebenarnya ya. anak yatim dari kelas 1 siapa? Itu kurang jujurnya. Muhammad Jikri gitu nya. Itu teh ya, jauh. Mawar. Jujur orang menulis Muhammad Jikri nya. Saya mute. Anak yatim. Sal. Turunkan aja, Sal. Turunkan aja, Sal. Bodoh amat rek mau dengarkan teh. Ya, Heni, gimana? Nggak ada yang bisukan tappingnya Heni kan? Jangan dibisukan ya. Biar aja dia berkuar-kuar di bawah. Si Heni ini suka kali lari ke pribadi. Lari ke lakiku suka pukul. Lari ke satu keluarga kami diusir. Kita dari tadi nggak ada membahas pribadimu loh. Kau yang tadi menyinggung. Ketika giliran disinggung, nggak terima kau. Gitu loh. Nggak penting juga bahas dia, nanti mempopulerkan dia di kalangan Kristen, dianggapnya bisa mengganggu kaum muslim. Usah. Yang lain aja ada lagi nggak yang moderator Kristen, boleh naikin aja yang lain. Banyak, ini ada 6 orang ini. Nggak Siapa nih? penting itu, orang gila. Dia tadi dia nggak tahu literasi, dia bilang pula Hindu yang pertama kali, dia nggak tahu Hindu sejak kapan dikisahkan. Siapa Dewa Wisnu? Kalau mau tahu baca literasi. Siapa Brahma? Kayak gini Kak Nora ya. Ada setan di dalam lubang hidung orang Islam. Kalau di lubang hidung orang itu ada Tuhan. Kuat kiri. Enggak, dia tanya aja siapa penciptaan manusia pertama, gitu aja. Menurut Bible dan menurut Al-Quran, siapa? Dia nggak jawab.
Dia gak jawab. Menurut Bible Adam, tapi menurut Iya. Kristen Yesus, Ustaz. Beda loh, menurut Bible sama menurut Kristen. Kalau kata Kristen Yesus, kalau kata Bible Adam, kata Al-Quran juga Adam, beda. Pertanyaan saya gak dijawab dari tadi. Apakah Kristen itu juga dianut oleh Abraham, kemudian Ishak, Yakub, Musa, Salomo? Apakah beragama Kristen? Silakan dijawab. Kalau di Al-Quran ada datanya bahwa para nabi dan rasul utusan Allah itu menuhankan satu Tuhan. Kan gini ya, Ustaz Arif, ya. Literasi tertua tentang ketuhanan itu Taurat, ya. Tanak menceritakan tentang pencipta di Kejadian. Yang menciptakan siapa? Yahweh, Tuhannya para nabi-nabi. Kan gitu. Dalam Islam juga diceritakan sama. Yang menciptakan itu Sang Maha Pencipta, Tuhan para nabi-nabi. Hanya beda namanya nggak sama. Yahweh bukan nama, tapi tentang menyebutkan Sang Maha Pencipta yang tetap hidup. Bedanya dengan Islam, menyebutkan namanya adalah Allah karena dia sendiri menyertai pada Musa, inanya Allah kan. Beda di situ. Tapi dalam kekristenan gimana? Nggak jelas Tuhannya siapa. Bingung mereka antara Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini ada tamu tak sapa Ini dulu. kok berisik ini? Di mute dulu moderator yang berisik ini. Calling. Halo calling. Calling si Hombing, Ruli. Oh, iya. Halo, sorry, calling. sorry, Kak. Sorry, iya. Iya, Kak, iya. Ya, agama apa, Bang? Muslim, Kak. Udah terpencetnya, Kak. Muslim. Oke. Turunkan Oke, Sal. oke. Bisa turun Bang Koling si Calling si Hong. Si Ya, Hombing. jadi kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa Allah itu mengutus utusan, itu ada yang tidak disebutkan, ada juga yang disebutkan, gitu kan? Bisa jadi agama-agama yang lain itu memang adalah Rasul utusan Allah yang kemudian ajarannya dibengkokkan, bisa jadi seperti itu. Karena Allah itu mengutus Rasul itu bukan hanya 25, tetapi banyak yang mengutus para Benar, nabi. sampai Iya, hanya yang kemudian yang wajib kita ketahui itu 25. Kan gitu kan? Ada yang Setiap tidak kaum- disebutkan, ada yang disebutkan namanya. Itu ada di dalam Al-Quran itu. Tapi ada penjelasannya kan, pada setiap kaum diberikan kepada mereka utusan dan ketetapan. Kan ada. Ya, walikulli ummatir rasul, dan Ya. setiap umat pada masanya itu Allah mengutus seorang rasul kepada umat sesuai dengan bahasa kaumnya, kan gitu kan? Iya. Ya, lanjut. Devin? Halo Delvin? Iya. Delvin lah ya. Selamat Ya. sore, Dek. Sore kembali. Iya, agama apa, Dek? Kristen. Ya, silakan. Tanggapin. Delvin? Woi. Ya. Ya, silakan, Dek. Yang ditanggapi yang ini. Iya. Iya. Atau mau bertanya lah, silakan. Karena pun hostnya lagi nggak standby. Silakan. Itu mau bertanya aja itu Nora. Ya, silakan itu. Ya. Aku cuma nanya aja gini, kenapa semua nama-nama Nabi tertulis dalam buku suci? Kenapa nama Muhammad aja yang nggak tertulis? Coba Oke, dijawab. Sudah? Nora. Ya. Oke, sudah. Kenapa Nabi Muhammad tidak tertulis di dalam kitab-kitab sebelumnya? Kitab mana dulu, Abang? Di kitab-kitab suci Kristen, ya. Tapi Bible. nama-nama yang lain, Iya, sebentar. Bible. pada ada semua. Bible. Sebentar dulu, Bang. Bible ya? Bible, Bang? Ah, iya. Oke. Ya. Jadi tadi Bang Delvin mengatakan kenapa Nabi Muhammad tidak ada tertulis di dalam Bible. Ya, karena Bible itu kan bukan kitab suci.
Bukan firman Allah yang diberikan kepada Nabi, kepada Yesus. Oke, Saya tanya. sekarang ini aja deh. Sebentar, yang ini deh. Sebentar, yang ini. Ya. Ini ya. Saya tunjukkan sama abang ya, sebentar ya. Kalau tidak ada nama Nabi Muhammad, saya terima. Tapi abang jelaskan yang ini. Nih. Kenapa Lulu? Sebentar ya. Abang ada device di situ? Abang ada device? Ada satu lagi? Oke. Coba abang buka Yohanes 14, Bang. Yohanes 14, Bang. Coba buka, Bang. Yohanes 14, Bang, bisa, Bang? Aku nggak bisa buka ini, cuma satu ini HP. Oke. Di sini perikopnya Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Pertanyaan saya, siapa seorang penolong yang dimaksud Yesus setelah dia tidak ada? Bukan, yang saya tanya tadi belum terjawab. Iya, saya kan bilang, saya menerima kalau di dalam Bible kau tidak tercatat nama Nabi Muhammad. Jadi kenapa nabi yang lain tercatat itu? Loh, karena kan setelah Yesus terangkat, baru adanya Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup. Kan dikatakan begitu di dalam Al-Quran. Nah, tapi di dalam Bible kau, saya penasaran ketika Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ingat, selama-lamanya. Siapakah seorang penolong yang dimaksud oleh Yesus? Silakan jawab. Bang, di dalam Bible-mu pun ya, nama Yesus itu nggak disebutkan di perjanjian lama. Nggak ada juga. Kenapa nggak ada, Bang? Di mana ada nama Yesus itu di Tanak? Di Mazmur? Ada rupanya? Nggak Jangan ada lari nama ke situ Yesus. dulu, Bang. Bang, jangan lari ke situ. Biarkan aja dulu dia. Ayo, silakan. Silakan dijawab. Siapa Silakan seorang dijawab dulu. penolong yang dimaksud Yesus? Ya, karena Yesus sebelum diangkat ke langit, atau dalam istilah Kristen itu ke surga, Yesus itu berpesan, damai sejahtera aku tinggalkan. Salam, salom, salom, gitu kan. Di situ damai sejahtera artinya Islam. Salam artinya Islam. Silakan dilanjut. Kalau di dalam Al-Quran itu jelas bahwa Nabi Isa kemudian menubuatkan akan datang seorang nabi setelahku min ba'di ismuhu Ahmad, yang namanya adalah Ahmad. Ahmad itu merupakan julukan yang paling terpuji yang diucapkan oleh Nabi Isa, yaitu yang kemudian bernama Muhammad. Itu Ahmad yang terpuji. Lanjut, kalau di dalam Islam ada ya nubuatan Nabi Isa kepada Nabi Muhammad. Silakan lanjut. Ya, Dia nggak tahu karena kalau kau katakan Paulus tidak menyertai manusia sampai selama-lamanya. Paulus hanya mengajarkan Kristen. Bahkan Paulus ajarannya tidak sama dengan Yesus. Ayo silakan. Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, yang saya tanya tadi toh, kenapa nama Muhammad nggak tertulis di dalam? Kan saya sudah bilang, Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah ketika Yesus ya itu terangkat ke langit. Bagi kami Nabi Isa ke langit, bagi Kristen kan ke surga. Nah, sebelum Yesus terangkat ke langit,
Yesus sudah meminta kepada Bapa bahwa akan diutusnya roh seorang penolong. Seorang Oke, itu saya penolong yang terima. lain. Nah, pertanyaan saya, seorang penolong yang lain itu siapa, Delvin? Saya terima itu. Jadi yang nabi-nabi yang lain pun apa terangkat juga sama seperti Yesus. Jangan Nah, seperti oke. itu pemahamanmu. Jangan seperti itu pemahamanmu, Delvin. Coba tunjukkan kalau ada nubuatan di Torah ya, bahwa akan datang seorang Tuhan yang kemudian diberi nama Yesus. Di mana nubuatan seperti itu? Ayo kalau mau mirroring seperti itu, ayo. Di mana ada nama Yesus di dalam kitab sebelumnya? Kenapa nggak tertulis nama Muhammad? Kenapa cuma Iya. dia aja nabi? Kenapa tidak tertulis nama Yesus di kitab Torah? Di perjanjian lama kenapa tidak ada nama Yesus? Tidak disebutkan secara letterlek. Kenapa? Nubuatan itu tidak harus menyebutkan nama secara letterlek. Itu nubuatan apa arti konsep nubuatan itu? Jadi Yesus itu beda apa? Nabi Isa itu beda jalur. Dia jalurnya dari keturunan Ishak, kemudian Yakub, Israel. Dan Nabi Muhammad dari keturunan pihak Nabi Ismail. Ini bukan nabi. Ya, manusia biasa sehingga tidak tercatat namanya di buku Bible. Ya, Atau di mana? buku Di suci. mana? Di mana ada nubuatan Yesus di dalam kitab-kitab sebelumnya? Ayo tunjukkan di mana? Siapa dibilangnya bukan nabi? Nggak nyambung kali deh. Nabi itu manusia loh. Nabi itu bukan Tuhan. Apa kau nih berarti? Kau nggak tahu lagi di dalam Ya memang bahasa Nabi aslinya, Muhammad itu manusia biasa. Taurat itu ada Song of Solomon yang menyebutkan nama Muhammadin. Kau Mamtakin di Yudi Jerai. Itu ada dalam Song of Solomon nama Muhammad. Tapi diterjemahkan dengan salah. Dan bahasa aslinya itu tertulis Muhammadin. Sejak kapan Nabi itu Tuhan? Nabi itu manusia, Delvin. Tuhan tidak mungkin jadi manusia. Nubuatan itu tidak harus menyertakan nama secara letterlek. Kalau saya mirroring, di mana ada Yesus di nubuatan perjanjian lama? Gitu kan, itu hanya interpretasi nubuatan itu. Ada indikasi bahwa si A ini akan dijadikan sebagai nabi. Jadi nabi itu nubuatan itu berasal dari kata naba'ah ya teman-teman ya. Orang yang memang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Itu naba'ah. Bukan Tuhan, bukan nubuatan Tuhan, bukan nubuatan lahirnya seorang Tuhan. Nabi, nubuah, naba'ah. Ini Kiki, selamat siang Kiki. Selamat siang, Bang. Ya, silakan Dek. Tanggapin yang tadi. Lukas 14 itu. Yohanes 14. Baru masuk. Oke, silakan bertanya lah. Tadi apa pertanyaanmu, Dek? Apa tadi pertanyaanmu, Dek? Iya, yang tadi apa namanya? Islam masuk ke abad ke-7, sementara ini saya cari internet tadi ya. Kristen masuk abad ke-1 Masehi ya. Sejak kapan nih Kristen ada abad 1, Dek? Saya cari internet itu, Bu. Nah, oke, kita kaji ya. Oke, kita kaji. Nah, pertanyaan saya, Kristen itu apa artinya? Kristen itu Ejekan lah. agama. Kristen itu apa artinya, Dek? Agama. Agama katanya bukan agama. Bagaimana, Kristen. Dek? Gimana sih? Bagaimana? Agama itu agama Kristen ke Islam itu kan agama, nama agama. Oke, Kristen itu agama. Siapa yang membawa agama Kristen? Siapa yang membawa agama Kristen ketika Yesus dilahirkan? Siapa yang membawa agama Kristen ketika Yesus dilahirkan, Dek? Bentar dulu ya. Bentar.
Nur, lanjut Nur ya. Aku ada lihat Lina Wijaya di Komal Sabar ini katanya. Ntar aku turun dulu. Oke. Mana siapa tadi Ustadz Arif? Terpental ya? Gak ada, aku cari sini. Loh, Kiki? Aduh. Ustadz Arif terpental? Plan lagi. Halo Kiki? Di telepon. Kiki? Kiki mana? Nanti dia naik. Dia bertanya lagi. Pas giliran kita jawab, kita bertanya, pergi sebentar ya. Kok nggak bisa kau jawab, Nora? Lo udah. Kalau memang Kristen ada di abad 1, siapa yang membawa agama Kristen pada waktu Yesus dilahirkan? Aduh. Ya, Assalamualaikum Ito. 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 Itu Sal semua pada berharap monitor Bang Zuma. Oi. Yang ditanyanya tadi Nora, kenapa? Ya, silakan Kiki. Kiki, Izin live di keluar ya. Ada urusan pula ini. Sorry nggak bisa. oh iya. Aduh. Ya Riko. Halo Riko. Mananya? Henis. Udah selesai masamu, Henis. Ya, tadi kau dikasih kesempatan menjawab, lari kemana-mana kau. Nggak boleh gitu deh, ya. Nggak boleh. Ya coklat. Coklat.
Wih, banyak kali terjadi penyalipan ya. Ya Kiki, ini Kiki mana ini? Bang Faruk. Siap itu. Ya udah selesai, siap kerjanya toh. Mantau. Kenapa toh? Mana sedikit lagi nih? Mana hotelnya ada? Hotelnya naik turun dari tadi, entah jaringan entah apa nggak tahu aku. Ya, jadi begitu teman-teman ya. Aku narasi ini sebentar ya. Ya, untuk mati dalam kondisi tak berbaju dan tak bercelana, tak perlu kau menjadi Tuhan, teman-teman. Cukup kalian bercita-cita jadi begal. Jadi begal lah kalian. Pasti matinya tak berbaju dan tak bercelana, diikat pada tiang yang panjang atau pada pohon. Cukup. Gak usah muluk-muluk ya. Mau jadi Tuhan, gak usah. Ya, cukup kalian jadi begal aja. Meninggalnya kalian dipukulin orang juga nya. Tak berbaju dan tak bercelana. Jadi kalau ada yang membantah narasi Bang Faruk ini, berarti dia menginginkan Tuhannya itu adalah begal gitu. Dia begal motor, begal apapun itu. Kalau ketangkap sama masyarakat, maka masyarakat akan menelanjangi dia, memukuli dia, dengan tujuan supaya orang-orang yang menyaksikan itu memiliki kejeraan. Jadi pelajaran buat masyarakat, jangan tiru contoh ini. Jangan tiru perbuatan ini. Jangan tiru kelakuan si begal ini. Gitu loh, supaya ada rasa takut dalam diri masyarakat. Nah, ketika dipajangkan perbuatan begal yang kayak gitu, malah disembah. Jadi Tuhan, kan gitu. Oke, Faiz, selamat bergabung. Faiz, Iya, selamat bergabung, Bang. Itu maksudnya Ya, Islam. begal kan mati untuk menebus motor, Bang. Begal itu rampok jalanan, Bang. Oh, dia harus mati untuk menebus motor itu ya, Bang? Iya, dia mati nebus motor. Tapi kalau udah kedapatan nggak tertebusnya motor itu, Bang. Gagal dia menebus. Iya. Jadi kalau sudah sempat dia mati dalam kondisi telanjang, udah gagal dia. Keberhasilan dia ketika dia tidak ditangkap. Makanya aku bilang berkali-kali, tidak ada keberhasilan dari sebuah tindakan bahkan misi ketika dia ketangkap. Udah aku turun dulu lah, Bang lah. Ya, Bang Faiz. Oke, terima kasih semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ruli, selamat bergabung, Luri. Ya, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, silakan Bang. Mau tanya ini Bang. Ya, siap, silakan. Itu orang Yahudi kalau jumpa Kristen kenapa meludah Bang? Masa abang tanyakan lagi tuh? Belum paham. Tanya sama abang nih, Bang Ruli. Abang Ruli kalau nengok tai ngeludah nggak? Ngeludah nggak kalau nengok tai? Hah? Ya iya sih. Meludah kan ya? Iya, jadi jangan tanya lagi kenapa Yahudi ngeludah nengok oten gitu loh. Gak tau jawabannya kan? Nah, itu berarti orang itu memandang oten itu seperti memandang tai gitu. Tapi yang celakanya gini Bang Ruli, yang celakanya lagi gini, si tai nggak tahu kalau dia diludahin, itu luar biasanya. Biasanya itu tai yang luar biasa itu. Kira-kira dongengnya ada enggak gitu loh. Gimana Bang Ruli? Dongengnya ceritanya ada enggak?
sebab-sebabnya. Jadi gini ya, meludahnya kita kepada tai karena tai itu kotor, bau kan gitu. Ngeludahnya Yahudi kepada otet ini, ya ada sebabnya juga lah. Cuman kalau tai itu bau, kalau otet ini apa? Aduh, nggak usah dilanjutkan lah bang ya. Iya. Nanti aja kalau ada otetnya satu kita di atas kita bahas itu. Lagi Bang Ruli. Udah bang, udah. Terima kasih bang. Iya, Abdi, selamat bergabung Abdi. Cek, hostnya nge-lag ya teman-teman ya. Hostnya nge-lag ya. Oh enggak nge-lag kok. Ya Abdi, selamat bergabung Abdi. Iya penis, naik aja penis, Abdi, diturunkan aja lah moderator kalau kamu ngomong ah. Max, selamat bergabung Max. Halo Max. Halo, Assalamualaikum Max. Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Maaf, Max. kepencet Ya, Bang. silakan, Di Bang. bawah aja Bang. Di bawah Bang. Gimana? Kepencet, maaf. Gimana Bang Max? Kepencet Bang, maaf. Di bawah aja Bang, nyimak Bang. Ya siap. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Lili Sarman, selamat bergabung Lili Sarma. Lili Sarmayani. Riando, selamat bergabung. Riando. Mau ada lawak ungenen nah. Nah, itu deh. Lapangan aku Bang Andi Bala di lapangan. Nora sakit kepala tadi katanya. Ya salah, mama kan sering sakit kepala, mama. Ya, assalamualaikum Bang Yusuf. Ya, waalaikumsalam Bang. Ya, silakan ada lagi Bang yang sampaikan. Ya, cuma sukses selalu lah. Ini apologi Islam ya.
Iya bang, iya. Kalau saya dari Katolik dulunya kan udah mualaf saya. Tadi kan udah naik abang bang. Hah? Kan abang udah naik, udah ngobrol kita tadi. Udah ya? Ya pokoknya semangat bang, terus bang ya. Insya Allah bang, insya Allah. Ya makasih banyak bang. Ya bang Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya biasa itu bang, laki-laki biasa pelupa itu. Ya kadang laki-laki karena terlalu berat kali beban hidup itu banyak yang lupa dia. Aku sering kayak gitu lupa bang. Apalagi kalau udah akhir bulan kan, banyak lupanya aku tuh. Awal bulan pun lupa juga, gitu. Biasa laki-laki itu. Ada yang hujat di Nawijaya, menghujat tadi itu di Matetes, ngelaporin. Di mana dia menghujat? Di PST Matetes, yang di bawah yang nyimak ya. Kalau memang apa, report aja tuh, lewat report balik lagi kemari. Room siapa? Bentar, kok. PST Matetes. Enggak, itu room siapa? Kristen. Oh Kristen gak heran. Saya kira room Muslim. Hujat itu dari tadi. Yang bego ada yang Muslim naik ke sana. Entah Muslim, entah ngaku Muslim. Kalau aku sih, kalau ada yang dari bawah yang report, yang Muslim naik report ya. Siapapun Muslim yang naik ke situ report. Biarkan hangus ekornya. Ngapain naik ke situ? Ada rumah Muslim banyak kok naik ke rumpung hujat Islam. Kerjaan. Mungkin mereka panas karena nyimak di sini dari tadi, mereka buka di sana itu. Menghujat. Kita dari tadi di sini bawanya bahas dalil data, sana menghujat. Nah bang Bojo, orang kayak gitu diajarkan. Tutorial cara menghujat diajarkan di kitabnya. Tutorial jadi perampok diajarkan. Tutorial memisahkan orang berkelahi diajarkan. Tutorial menipu diajarkan. Tutorial apa yang nggak ada di dalam Bible? Ada semua. Masa kalian masih heran ketika Oten menghujat? Aku nggak heran loh. Itu diajarkan. Lukas 14:26 membenci. Hujatan itu adalah sebuah implementasi yang dia tunjukkan di mana dalam hatinya penuh dengan kebencian. Yang heran itu ketika ada umat muslim itu menghujat. Kita heran, hah? Kan gitu. Heran, sama dengan kejadian kan di Padang sama daerah mana itu. Ada oknum muslim katanya membubarkan ibadah, merusak rumah ibadah. Kita heran. Kenapa kita heran? Karena dalam Quran maupun hadis nggak ada diajarkan kayak gitu. Cuman kita umat Islam berpikir jernih kan. Kok bisa kawan ini berpikir? Rupanya yang dibacanya Bibel, Bang. Makanya dia kayak gitu rupanya. Jadi teman-teman muslim, kalau kalian pun mau jadi apologet dan ingin membaca Bible, ya coba tetap ditelaah, disaring, difilter gitu loh. Bible itu bukan seperti Quran yang merupakan hudalinas, petunjuk untuk manusia. Kalian jadikan Quran itu sebagai cermin, gitu loh. Petunjuk atas hidup kalian beda. Kalau kalian baca Bible itu bukan untuk diikutin. Kalian pun nggak. Baca dia Matius 21 nomor 12. Di mana di situ dikisahkan Yesus itu mengusir pedagang dan mengorbankan abrek, maju dan meja dan juga bangku pedagang. Jadi terobsesi lah dia. Gara-gara dibacanya itu gitu loh. Makanya dibilang tanya pelaku itu apa yang dibacanya itu. Gitu loh. Matius 21:12 yang dibacanya rupanya. Makanya terobsesi dia menggeruduk gitu.
Ya, teman-teman ya, kalau menjadi apologet itu ingat, baca Bible itu bukan untuk diikutin. Kalau kalian baca Bible, gunakan pemikirannya Oten. Bagi Oten, Bible itu untuk dibantah, ditafsirkan secara liar gitu. Ya kan, kita kan tengok dari Oten. Oten itu juga jadikan kitabnya itu sebagai petunjuk, enggak, tapi untuk dibantah, ya kan, untuk ditafsir secara liar gitu. Sedikit saran buat netizen yang nyimak di bawah ya, kalau melihat ada room-room yang menghujat begitu ya, di unfollow semua akun yang ada di atas, di unfollow, baru di report di unfollow. Kalau mau report gitu, saya nggak menyuruh ya, nggak memerintahkan, tapi kalau memang nggak suka report, habis itu tinggalkan, jangan di situ yang dinamakan. Udah tahu dia menghujat, ngapain lah dengerin di situ, lapor-lapor kok. Si Henisnya tadi mana si Henis? Oke, Nara, selamat bergabung Nara. Nara. Halo Nara. Nara. Duh. Hamas, selamat bergabung. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Faruk. Silakan Bang, ada Bang Faruk, cuman mau bertanya nih Bang Faruk. Di Al-Quran kan surah Al-Baqarah, manusia itu diciptakan Allah kan untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua menjadi khalifah di dunia ini. Kalau Oten-Oten itu diciptakan Allahnya untuk apa Bang Faruk? Untuk menekan berdosa aja gitu? populasi. Enggak, untuk menekan populasi babi. Supaya umat Islam bisa dengan leluasa melaksanakan syariatnya. Jadi iya Bang Faruk, meskipun Oten itu begitu ya, munculnya para Oten itu bermanfaat juga bagi kita munculnya. Bisa kalian bayangkan teman-teman, andaikan nggak ada pemakan babi, nggak ada yang bisa menekan populasi babi. Kita baru buka pintu rumah aja udah banyak babi depan rumah kita. Itu gunanya Oten gitu loh. Yang kedua, gunanya Oten apa? Sebagai hiburan buat orang-orang yang beriman. Kenapa hiburan? Longor dia coba. Ya kan? Kayak mana nggak hiburan disembah dia sosoknya berbaju dan nggak bercelana? Coba. Terus Bang Faruk, Bang Faruk, kan nggak mungkin Allah kita itu gabut untuk menciptakan kita. Gabut nih, ku ciptakan aja manusia, kan nggak mungkin. Jadi itulah pernyataannya kan, untuk beribadah sama menjadi khalifah. Oten itu udah pasti gabut lah. Tuhannya menciptakan dia cuma untuk berdosa, habis itu ditebus. Begitu bukan Bang Faruk? Yes. Sebenarnya diciptakan dia bukan untuk berdosa, cuma itulah dia mengingkari petunjuk yang telah ditetapkan Allah atas dirinya, hingga dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Dalam Al-Quran ada dikatakan segolongan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Siapa itu? Oten. Enggak. Oten ini Bang, Oten ini jangankan nengok manusia Bang, nengok babi aja nafsu Oten, nafsu.
Bang Faruk. babi jijik kan? Ote nengok babi nafsu. Iya. Bang Faruk. Bang Faruk. Ini kita yang kemarin ketemu di HM Joni sama Bunda Esti. Kapan-kapan kalau Bang Faruk ada kabar-kabarin lah, ngopi-ngopi kita Bang Faruk. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Bang Faruk ya. Sehat-sehat ya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Dan sama buat Iya tuh. Iya, pantau aja di bawah nih Bang. Tidak. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mahyudin. Ya, siap. Ada tadi yang komen di bawah tentang Oten yang komen tadi tentang surat Al-Hijr ayat 6. Nanti dikasih keterangan tentang surah itu bahwa penghinaan kaum kafir pada muslim. Makasih. Host. Dalam siap Bang. Dalam surah Al-Hijr ayat 6 ya. Mereka berkata, mereka itu siapa? Ya, orang-orang kafir pada masa itu. Allah menyampaikan informasi bahwasanya ada orang-orang kafir yang mengolok-olok Nabi, mengatakan Nabi itu tidak waras lagi. Akan tetapi, ini dalam Al-Quran ya. Nih. Bentar ya. Halo Bunda Nora. Follow ya Bung, follow. Di dalam surah At-Takwir ayat 22 ya, Allah membantah itu dengan mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu bukanlah orang gila. Terbantahkan surah At-Takwir 22. Cuman yang jadi pertanyaannya, ketika dalam Markus 3:21 dikatakan Yesus oleh kaum keluarganya tidak waras lagi, kenapa tulisan-tulisan dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai dengan Paulus tidak ada yang membela Yesus mengatakan dia waras? Nggak ada. Nggak ada. Bahkan Yesus sendiri tidak membantah ketika dia dikatakan tidak waras lagi. Benar tuh Oten. Makasih host. Makasih. Saya boleh dukung. Siap Bang Wahyudin. Malahan dia memberikan narasi seakan-akan benar. Dia tidak waras lagi. Contoh nih Tok Nora, kalau ditanya, itu Nora, kau waras atau nggak waras? Waras lah, itu jawabannya. Tapi kalau Encus, kalau Wak Gondrong ditanya, dia malah mengatakan begini, bagaimana bisa sebuah kerajaan yang dibahas dia nggak waras lagi. Malah jawabannya bagaimana bisa iblis mengusir iblis. Jika sebuah kerajaan akan dimasuki, katanya, jawaban apa? Sebuah rumah tangga, katanya. Jadi aku baca ayat selanjutnya Bang, aku dapat jawaban kenapa dia nggak berupaya membela dirinya gitu. Memang nggak terbela. Sama halnya gini kan, aku punya temen nih, diolok-olok orang temanku, dibilang kawan kau tuh gila ya katanya. Aku bilang enggak, gila dia katanya, enggak. Tiba-tiba aku bilang sama orang yang ngolok-ngolok kawanku nih, coba kau jelaskan nama mereka. Kok gila apa enggak? Karena dibilang orang ini kok gila. Kawanku ini yang difitnah gila ini mengatakan, bagaimana bisa sebuah kerajaan akan hancur sementara tiang-tiang kerajaan itu berdiri. Rumah tangga tidak akan pernah berhenti. Malah dia jawab kayak gitu. Aku yang dengarkan pun ku bilang sama orang ngolok-ngolok ini, bener kau bilang, ini gila. Tidak salah lagi, kau memang gila ini, ku bilang. Iya bener banget, nggak nyambung. Maka pantas dibilang gila. Assalamualaikum Bang. Jair dong, diberkatilah Bunda Merpati. Bang, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Silakan. Siapa namanya? Layar rusak. Saya support Senaka bos. Hah? Support. I'm supporter. Jelas. Rudi Habibi bisa bergabung. Rudi Habibi. Halo Rudi Habibi. Rudi. Mana baru dia turun ya? Dulu aja ya, selamat bergabung. Ya, assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bang Faruk. Tetap semangat Bang Faruk. Saya di Aceh Bang Faruk, di Banda Aceh. Insyaallah, masya Allah. Ya, cuma suka pantau Bang Faruk aja tiap hari. Siap Bang, siap. Ada lagi Bang? Itu Bang Faruk gimana tuh cakra tuh Bang Faruk? Cakra yang dia katanya orang Aceh itu gimana tuh? Dia sering buat framing tentang Islam tuh. Jelek-jeleknya Muhammad. Udah pernah dihadapin Bang, udah pernah ketemu Bang Zuma dia. Nol, nggak ada ilmunya, nol sama sekali. Iya, cuma cara ngomong dia itu kan sopan, lembut, tapi mengandung makna yang apa tuh? Yang kasar ya. Tapi cara ngomongnya pelan-pelan kan. Tapi yang dikeluarin tuh sangat berbahaya sebenarnya itu. Itulah Bang Ali Teng Bang. Ya. Ali Teng itu kayak gitu gayanya. Itu aja Bang Faruk. Ya, yang tuh satu lagi yang lebih parah ya, EDTV ya. Nah, itu lebih gawat lagi. Tapi yang anehnya ketika dia masuk sama Rurum kayak Bang Faruk sama Bang Zuma, tapi mereka nggak jelek-jelekin Islam lagi gitunya. Tapi ketika dia dapat yang Islam yang biasa-biasa aja, itu udah mulai lagi dia jelek-jelekin gitunya. Udah habis bahasa loh Bang, nyampaikan sama saudara muslim. Jangan datang ke Komal itu. Yang kumpul di Komal itu domba-domba semua. Ya. Yang berharap jadi domba, padahal dia dinyatakan anjing. Kenapa senang kali kalian jadi binatang kumpul di situ? Kan kadang-kadang kan kita ini nggak tega Bang. Kan waktu dihina-hina gitu kadang-kadang orang ingin coba juga menghadapinya. Kan gitu. sudah dikatakan Allah Bang dalam surah An-Nisa, kalau kau mendengar ya agamamu diolok-olok, Tuhanmu diolok-olok, tinggalkan tempat itu sampai mereka merubah pembicaraan mereka. Kalau kamu tetap di situ, niscaya kamu sama seperti mereka. Udah disuruh kita tinggalkan. Cuman kawan-kawan muslim ini kadang jugul malah tapping di situ, makin naik penontonnya.
Orang Longor, kalian dengarkan ketika dia menjelaskan Islam. Orang Longor menjelaskan Islam, kalian sakit hati. Masa orang Longor bikin kalian sakit hati menjelaskan Islam? Longor dia gitu loh. Tinggalkan. Perbandingannya ya, teman-teman Muslim nggak akan dapat edukasi di Komalnya Longor. Kalau di sini teman-teman Kristen akan dapat edukasi tentang Bible. Ya itu waktu kita jelasin pun dia nggak mau dengar, kita ngeles itunya, agak ngeles lagi Karena kan. dia nggak butuh penjelasan abangku, dia nggak butuh penjelasan, nggak butuh bang. Makanya aku bilang, ya siapapun teman-teman itu bisa menjadi apologit asalkan tahu teknik menyerang. Abang jelaskan pun nahu sorobnya, mantik balagonya, dia cuman Habis itu abang dibantah sama dia, diolok-olok sama dia, makanya serang terus. Fokus abang kepada Tuhan yang nggak berbaju dan nggak bercelana. Sama-sama ngejek gitu ya. Kalau dia ngejek kita ngejek balik ya. Bukan ngejek. Itu bukan ngejek. Jelas Itu kan fakta. dalam Matius 15, 23. Ya, fakta lah fakta. Itu fakta gitu loh. Itulah kita bilang kan, kita bilang oh kamu itu pak kita bilang oh dia ini palsu lah. Dia macam mana lah? Aku dia bilang noise aku. Tapi kalau aku nggak ngomong, siapa yang akan ngomong? Noise aku. Aku tadi memang sakit kepala, tapi alhamdulillah udah minum obat aku. Alhamdulillah sembuh. Ternyata bukan obat yang membuat aku sembuh itu. Duit kan, duit. Loh, gak bisa dipungkiri, semua perempuan, apalagi emak-emak, obat yang membuat dia cengar-cengir hanyalah duit, gitu. Di sini ada Bang Zuma, nggak enak kita nyanyi, boy. Bang Zuma kok diam kali, kenapa tuh? Beliau lagi ada kesibukan. Bang Zuma begitu memang. Kalau ketemu Bang Faruk, Bang Zuma yang diem. Tapi jangan kalian sampaikan, mumpung beliau nggak dengarnya nih. Bang, abang dibicarakan, bang, abang dibicarakan. Biasanya Bang Zuma langsung gini, tahu aku dek. Itu 7 menit lagi kerjaanku nih, Tok. 7 menit lagi. Oke, cepatlah. Aku nggak bisa di sini naikkan orang. Aku harus buka dari akun 1. Aku buat moderator. Iya, tapi belum bisa menjambak karena aku harus turun. Bentar ya, aku tengok dulu roommu. Siapa yang mau naik nggak tahu aku, nggak nampak aku. Yadi Setia Yadi. Udah slow kak, entah di framing sama Sandi. Framing apa? Framing apa? Ada berita ya? Ada berita? Ada gosip-gosip? Ya Yadi, halo Yadi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim dek? Ini Muslim, alhamdulillah dari kecil. Ya. Maaf ini Bunda Nora kepijit ini. Oh iya, oke. Ya. Ya. Cuma sedikit mau makasih. nanya Bunda Nora Oh ini. ya, silakan. Satu kata dua kata aja ya. Itu yang jadi pertanyaan dari sekarang. Bang, satu kata itu beda bang dengan satu Iya. kalimat. Satu kalimat, 2 kalimat. Ini satu kata. Iya. Itu yang, udah habis abang. Kan 2 kata. Iya kan? Ya. Udah dilanjut aja Bunda, nggak jadilah. Lo kenapa? Abang perbaiki bahasanya. Enggak. Ada yang mau saya tanya. 2 kalimat, 3 kalimat, gitu bang. Enggak jadi. Ini kepijit aja Bunda. Oke. Ya, makasih ya bang. Terima kasih ya, sehat selalu buat apologet muslimnya ya. Berjuang Amin, terus ya. Ya, amin. Ya, assalamualaikum. Salam.
Assalamualaikum Zainuddin. Zainuddin. Assalamualaikum. Zainuddin, oh ya. Zainuddin. Jadi takut dia bertanya. Bertobatlah kau Nora sebelum terlambat. Ih. Aku udah bertobat loh, boy. Dulu kan aku menyembah Sibilis, sekarang kan nggak lagi. Ya, Bang Zainuddin, selamat malam. Dari sekte mana, Bang? Halo, Bang. Muslim kayaknya tadi salam di bawah typing. Oh. Nora, iya Bang Mahyudin. Ya, Bang Mulia Jaya. Belum bertobat kau sudah, anggrek. Aku Ya, udah dengar bertobat. aja, Bunda. Dari menyembah manusia. Kenapa, Bang? Gimana? Cuma dengar aja nih, Mbak Bunda. Bertobatlah Gimana, Bang Ten Mulia? sebelum kamu berobat. Bunda sapa aku dong. Iya, Kak Prince. Abang Prince Restu. Assalamualaikum. Salam. Ya, Greg, dulu kan aku menyembah manusia nih. Ya kan? Bertobatlah aku. Sebab Yesus mengatakan bertobatlah. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, itu. Karena Yesus mengatakan hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah itu Tuhan yang benar. Nah, cuman satu Tuhan yang benar, yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sementara Yesus bukan menciptakan langit dan bumi, berarti saya salah sembah. Itu. Ya, Saiful. Yang di bawah puluh-puluh ya, biar bisa open cam aku ini. Nih, Saiful. Open cam. Saiful belum duduk ya? Udah. Gak ada tuh. Sampai sini belum ya? Badri, Saiful Badri. Halo Saiful. Saiful Badri. Badri. Naiklah kau anggrek kalau mau naik. Sehat Bun, sehat, alhamdulillah. Bang Ades. Belum kan? Ya di sini belum. Udah muncul tanda itu ya tuh plusnya. Dibantu puluh-puluh akunnya Iwan Villa biar bisa open cap. Ini baru soalnya ikonnya. Buat cadangan akun lapis sumut ini. Pasaman hadir. Iya, Birombeng. Pasaman. Dima pasamanko. Ketika Kak Nora sudah di Islam, apa yang kakak rasakan? Alhamdulillah. Banyak kebaikan yang dirasakan. Kok nggak tampil nama-namanya sih? Oh. Mungkin jaringan abang, Indri. Belum kali, lambat jaringan mungkin bang. Biasanya agak tunggu beberapa detik muncul dia. Wah. Mantan siapa nih? Mantan amatir, berarti udah profesional. Mantan amatir. Halo mantan amatir. Maaf Bunda, Assalamualaikum, kepencet. Oh iya. Waalaikumsalam. Oke bang. Turunin saya bang. Nih Bang Mulia Jaya ada apa? Ada apa namanya? Ada penyalipan. Noise. Ada Akyong baru mualaf 1 bulan di bawah. Fauzan. Akyong. Alhamdulillah disapa. Di sini kan sudah azan. Sekedar mau tahu kan kalau yang namanya organisasi itu biasanya ada visi misi. Nah ini kan API, saya mau tahu visi misinya apa gitu. Visi misinya membentengi umat Islam dari pemurtadan para misionaris, Bang. Itu visi misi. Kalau misinya selain membentengi, apakah ada misi lain seperti menyatukan persaudaraan dari saudara Muslim yang
terpecah belah seperti banyak Iya, sekarang kan termasuk. komal-komal yang Termasuk. membuat tema-tema yang memang jadi apa? Jadi memulai memulai apa namanya? Pertengkaran begitu. Seperti tadi itu ada yang membuat komal yang bertemakan nauzubillah ini. Makanya saya ingin sampaikan ini karena saya pun ingin memberikan saran begitu, bagaimana kalau misi selain membentengi umat Islam dari apa tadi? Apa? Pemurtadan. Ya, dari pemurtadan. Selain membentengi Islam dari pemurtadan, saran saya begitu, kan jujur begini, saya pun yang minim saya Poinnya pun dek. Poinnya kenapa komalnya belum selesai kok begini. dek? Nauzubillah begitu, komalnya kan berjudulkan apa coba? Umat Islam wallahu alam. Jadi komalnya itu bertemakan umat Islam dirusak oleh sahabat Nabi. Nah, itu maksudnya visi misi yang ingin saya sarankan itu, ini kan sudah melenceng sekali begitu membuat tema. Boleh coba cek ini Umi Nora, ada itu komal yang coba tulis saja di pencarian itu tanya jawab Islam. Nah, di situ ada komal yang saya pun begini, kalau saya menyebutkan namanya saya ditakutkan menggibah, tapi sama-sama Islam menggibah begitu. itu beda dulu bang. Menggibah itu yang seperti apa? Kalau kau menggibah itu seperti menceritakan aib orang itu, kan kita nggak menceritakan aib. Nah, persoalannya begini, kan tadi saya katakan saya kan minim referensi, jadi saya pun sempat bertanya begini, Bang, sempat juga Komal siapa tadi? Nggak apa-apa bang, sebut aja dulu komal siapa. Karena kebetulan saya juga di antara yang abang inginkan untuk menertibkan komal-komal begitu bang. Komal siapa bang? Saya pun tidak merasa tidak merasa saya apakah saya benar atau tidak begitu. Jadi nama Ya, apa-apa. nama apa itu profil apa namanya, nama TikTok nama TikToknya itu hostnya ya, hostnya itu Abu Ubaidillah 08. Nah itu insya Allah boleh dicek. Nah, kenapa saya tadi sampaikan saya kurang referensi. Nah, saya kan pernah naik komalnya, terus saya tanya itu kenapa judulnya seperti itu begitu, bukan judul yang tadi ya, ada judul yang lain tapi ini mengarah kepada istri Nabi. Sedikit ya itu ya, sedikit aja itu. Mengarah ke istri Nabi. Jadi nauzubillah juga saya malah dikatakan ya, mungkin Memang yang saya rasa begitu. Mereka itu dari lingkungan yang mengkaji Islam, ya. Banyak dari mereka yang belajar ilmu Islam, paham hadis-hadis. Ada bang, memang kami tahu itu bang. Dan memang kami sedang kenal ya, nggak apa-apa bang ya nanti. Tapi gini, kalau lihat komal-komal seperti itu, unfollow accountnya yang ada follow yang ada di atas, siapapun itu, termasuk Bang Juma kalau di atas unfollow, ya bang ya. Termasuk saya, Bang Faruk, Nora, kalau ada di atas itu unfollow langsung, supaya jangan lagi masuk ke sana siapapun. Ya, saran saya ya. Terus begini bang, Anda nggak bisa pastikan komal muslim atau bukan, unfollow yang ada di atasnya supaya Anda nggak lihat room itu maksudnya ya. Ini kan qadarullah tadi saya sudah sampaikan nih nama TikToknya. Jadi yang melihat ini, yang mendengar qadarullah tahu begitu. Jadi apa saran Ustadz begitu? Tadi kan sempat saya tanya juga, terus saya sarankan apakah memang baik gitu untuk menambah misi untuk melakukan perdamaian dan agar memisahkan perceraian ini, persaudaraan Islam seperti komal-komal itu kan. Terus bagaimana itu? Mau masuk sebentar bang Riki, sebentar bang, izin bang, itu mau masuk, saya sedikit aja itu. Iya itu dengar Ya, lanjut dengar aku. Jadi begini Fauzan ya, ini kan TikTok, aplikasi di mana semua elemen itu mengikuti, mau yang bagaimana, mau seluruh dunia.
Jadi kita tidak bisa membatasi ataupun mengatur komal seseorang. Itu hak mereka. Nah, cuman poinnya itu kembali ke diri kita lagi. Kalau kita rasa memang tidak cocok, tidak sesuai, ya tinggalkan gitu loh. Ngapain dimasuki? Terus tadi yang dikatakan Bang Faruk itu sudah benar. Visi dan misi apologet Yayasan Apologet Islam Indonesia untuk membentengi akidah saudara-saudara kita ketika terjadi pemurtatan. Misionaris-misionaris ini kan bekerja. Nah, poinnya di sini kan kita juga saling edukasi buat saudara-saudara Islam kita ini semakin kuat imannya agar tidak tergoda oleh saudara-saudara yang di luar sana, misionaris-misionaris itu ketika melancarkan misinya begitu. Jadi kalau dibilang oh itu semua tidak bisa, contoh organisasi yang sekarang kita lihat FPI. Nah, apakah itu banyak yang pro kepada mereka? Tidak juga. Banyak juga dari saudara muslim yang bertentangan dengan organisasi itu. Nah, jadi poinnya kalau rasa kamu sudah tidak cocok, ya tinggalkan. Itu makanya kami menghimbau kepada saudara-saudara muslim, ya. Ayo, kalau komal-komal yang seperti itu, kalau tidak ada edukasi, tidak ada poin yang bisa kita dapat menjadi pembelajaran bagi kita, tinggalkan. Tinggalkan. Karena apa? Kalau rasa kita tidak bisa kita untuk mengkaji yang seperti itu, menurut akal pikir kita, tinggalkan saja. Ngapain diikutin? Unfollow saja. Tidak ada poinnya di situ. Jadi, iya, nggak usah deh. Oh, kenapa nggak visinya menambah memperdamaikan? Begini, ini Komal ini kan di aplikasi TikTok, yang dimana di sini tidak langsung bertemu dengan muka, tetapi hanya bertemu dengan profil. Kadang ada yang orang on cam, ada yang tidak. Ini kan ranah hiburan ini aplikasi. Tetapi ayo kita jadikan sebagai ranah dakwah. Bagi saudara muslim yang ingin memperkuat, mempertebal imannya, ayo silakan kita lihat, belajar dari guru-guru kita. Begitu, tidak usah masuk rumor mereka yang nggak ada poinnya, nggak ada pembelajarannya. Capek. Ngapain sih gitu loh. Itu bukan tugas kita. Kita cukup mengingatkan, barakallah Bang Muslim. Kita cukup mengingatkan, menasihati. Ketika mereka tidak mengindahkan, ya udah terserah gitu. Paham ya? Silakan itu kalau mau nambah. Oke, sedikit ditambahkan gini ya. Saya pribadi sangat prihatin melihat saudara muslim ya yang tidak bisa memastikan atau berdiri ya di tempat ya Pak. Jadi sederhananya begini. Islam ini agama adalah din yang jelas dan juga pasti. Dibit dulu Bang Rozan. Islam ini bukan din yang abu-abu. Hitam katakan hitam, putih katakan putih. Din Islam ini adalah din yang terang. Tidak ada yang abu-abu dalam din Islam. Saya pribadi aja prihatin tengok saudara muslim yang nggak bisa membedakan mana orang kafir, mana orang beriman. Kalau narasi dia sudah menyudutkan Nabi, berarti dia kafir. Bagaimana bisa dia menyudutkan Nabi sementara di satu sisi Allah yang disembah memuji Nabi Muhammad SAW? Kafir dia. Walaupun lisan dia di depan kita sampai berdarah lidah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, kafir. Gitu loh. Di dalam Al-Quran ada banyak gitu loh ayat Al-Quran di mana Allah memuji dan menyanjung Nabi Muhammad SAW. Salah satunya surah Al-Qalam ayat 4. Sesungguhnya di Nabi Muhammad SAW ini memiliki budi pekerti yang agung. Ada orang ngaku Islam tapi mengolok-olok Nabi dan mendeskripsikan Nabi, kafir. Yang kedua, ada orang ngaku Islam ya tapi memburuk-burukkan gitu loh dan juga menyalahkan syariat Islam, kafir. Nggak usah lagi abu-abu terhadap dia, kafir. Tidak bisa diajukan peperangan kepada dia. Bahkan di dalam surah At-Taubah, bahkan di dalam surah At-Taubah ayat 66 sampai 67, orang yang mengolok-olok Allah, mengolok-olok Nabi, mengolok-olok din Islam dengan tujuan bercanda saja, apa kata Allah? Sesungguhnya kamu telah kafir setelah beriman. Bercanda aja, nggak boleh bercanda. Dalam ranah bercanda saja tidak boleh. Kenapa atas nama Allah kau beradu balik? Gitu loh.
Bercanda saja sudah dinyatakan kafir. Jadi Bang Fauzan, nggak usah bimbang hatimu untuk mengetahui mana Islam, mana kafir, mana mukmin, mana munafik. Nabi Muhammad SAW sudah memberikan ilmu kepada kita. Islam itu nggak bisa dihancurkan Bang dari luar Bang, nggak bisa. Bukan hanya di zaman sekarang ada orang-orang munafik yang mengaku-ngaku Islam, tapi berniat menghancurkan Islam dari dalam. Di zaman Nabi pun dulu ada orang munafik. Ada orang munafik dan Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan kepada sahabat tanda-tanda dari si munafik itu tadi. Jadi apalagi di komal-komal ini. Cukup teman-teman mendengarkan narasinya saja. Kalau dia udah mengolok-olok Nabi, kafir. Kalau dia sudah menyudutkan, mendeskripsikan syariat Islam, kafir. Kalau dia membantah, mempelintir Al-Quran, diartikan dia dengan hawa nafsunya sendiri, kafir. Habis, jangan lagi kau satu majelis sama dia. Gitu loh. Karena apa? Ya, berbeda antara ya orang kafir harbi dengan kafir zimni. Kalau kafir zimni ini bisa kita hadapi dia dengan lisan. Kalau kafir harbi itu dengan pedang. Kenapa dengan pedang? Nggak bisa lagi nasihat disampaikan kepada kafir harbi itu, udah nggak bisa. Dengan pedang dia dihadapi gitu loh. Sampai apa? Sampai tidak ada lagi fitnah atas agamamu. Dan itulah yang menjadi salah satu alasan Bang Fauzan, apologet Islam Indonesia berdiri tegak di media sosial ini, bahkan di dunia nyata. Ya, kitalah yang akan mengcounter narasi-narasi dari orang-orang munafik yang mengaku-ngaku dirinya kafir tadi. Kita bukakan siapa diri mereka sebenarnya. Tapi kami, para apologet Islam Indonesia, hanya bisa memberikan penjelasan dan pengarahan pada kalian. Kembali kepada diri kalian, gitu loh. Kami hanya bisa menyampaikan ini beliau ini dari tanda-tandanya dia adalah orang kafir. Dia ini adalah orang munafik. Kalau masih tetap kalian mau mendengarkan narasi dia, silakan. Itu haknya kalian. Karena apa? Karena sesungguhnya kami tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang kau lakukan selama kami sudah menyampaikan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ditugaskan turun ke dunia ini bukan memastikan, tapi hanya untuk menyampaikan. Itu Bang Fauzannya. Bang Fauzan. Masya Allah. Ya. Sekeran. Iya, jangan bingung Bang, membeda-bedakan mana orang kafir, mana orang munafik, jangan bingung Bang. Saya pun begini, Bang Faruk. Makanya tadi kenapa saya ragu-ragu, saya mengatakan apakah dia itu dia kan seorang muslim nih, paham kitab, menguasai ini. Terus kalau ada orang yang membantah juga, kenapa kamu membuat tema seperti ini? Justru di situ dia tidak bawa referensi. Nah, terus yang ini yang membuat tema hostnya, dia kan menguasai terus kitab-kitab yang pernah dia pelajari. Nah, itu yang menjadi pegangan dia. Makanya itu yang jadi bantahan dia itu. Seperti yang dikatakan itu di Sahih Bukhari, katanya beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah terkena sihir. Dikatakan itu hadisnya doif katanya. Nah, ya itu sebagai penutup ya. Di sini sudah komat. Sebelumnya terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dasmin, selamat bergabung Dasmin. Dasmin, kita jangan takjub Bang dengan ilmu seseorang. Kita jangan takjub Bang dengan hafalan Quran seseorang. Jangan lupa, yang nikam Ali bin Abu Thalib itu hafiz Quran 30 juz. Di mana dia juga sholat di belakang Nabi. Sholat di belakang Nabi dia yang membunuh Ali. Jangan kalian pikir banyak hafalan Qurannya, hafiznya 30 juz, faham ini, faham itu. Jangan. Dia dikenali dari mana? Dari tandanya. Ilmu yang dimiliki seseorang itu bukan tanda, tapi apa yang dinarasikan seseorang itu adalah tanda dari apa yang tersimpan dalam hatinya.
Iblis pun berilmu, iya. Iblis pun berilmu gitu loh. Tapi lihat narasi dia. Dia hafal Quran. Kan gitu. Faham beberapa disiplin ilmu dalam menafsirkan Quran. Tapi narasi dia ini memojokkan Islam. Kafir, kok payah. Yang lebih parah itu munafik. Dia munafik. Kita menilai seseorang munafik jika tanpa dasar ilmu salah. Tapi kalau kau nilai seseorang itu dengan disiplin ilmu kemunafikan seseorang, itu benar. Maka harus kau bukakan, kau suarakan kemunafikannya. Itu bukan menghibah. Harus kau deklarasikan kemunafikannya supaya orang-orang tidak mendengarkan dia. Karena apa? Karena ketika dia menyatakan kemunafikannya di muka umum. Contoh, ada tetangga kalian, ya, dia berzinah diam-diam. Kedapatan kalian, kalian lihat dia itu berzinah diam-diam. Nah, kalau kau punya kemampuan untuk menghakimi dia, hakimi. Tapi kalau kau tak punya kemampuan untuk menghakimi dia, tutup aibnya. Habis. Tapi ketika dia mensiarkan kepada orang-orang, zina itu adalah hal yang lumrah. Hal yang lumrah dilakukan oleh manusia, dia katakan, perangi dia. Meskipun di muka umum, perangi dia. Bisa kau perangi dia dengan tanganmu, tak bisa perangi dia dengan mulutmu, dengan lisanmu. Buka aib dia. Gitu loh, nggak masalah. Karena apa? Dia udah mensiarkan bahwasanya zina itu nggak masalah, kata dia. Tapi ketika dia tahu zina itu salah, diam-diam dia melakukannya, kita punya kemampuan untuk menghakimi dan mengingatkan dia, ingatkan. Setelah itu simpan aibnya. Jangan lagi kau ceritakan ke orang, si fulan toko si fulan berzina si fulan, jangan. Karena sebelum kau beritahu ke orang pun, hati nuraninya paling dalam mengetahui zina itu salah. Salah zina itu. Tapi ketika dia membenarkan zina, perangi. Gitu caranya. Karena dibenarkannya. Ketika dibenarkannya untuk menzalimi orang lain, perangi. Lawan dia dengan narasi, bahkan dengan pedangmu. Gitu. Payah-payah. Ini yang muncul di media sosial ini kan dia bersiar. Mau disiarkan ya kepada manusia, kepada orang-orang di TikTok ini. Syariat Islam itu salah. Perangi. Meskipun dia menggunakan topeng Islam, nggak bisa. Gitu loh. Adu pedang pun sama dia jadi. Kenapa? Dia sudah menunjukkan kekafiran dia, bahkan kemunafikan dia. Harus ditelanjangi kemunafikannya, jangan didiamkan. Dengan tujuan apa? Ditakutkan. Nanti banyak umat yang mengikuti dia. Musailamah bin Kadzab, ya, Musailamah bin Kadzab yang ngaku-ngaku nabi, ya, kemunafikan dia ini sudah tercium ketika zaman Nabi Muhammad SAW. Udah tercium, tapi belum disiarkannya. Begitu disiarkan dia, diperangi. Ketika dia mensiarkan apa? Dia mengatakan zina itu tidak haram. Dia mengumpulkan para wanita, dipakai dia di dalam tendanya. Kalau mau masuk surga dia bayar. Cukup dengan menjadikan Musailamah bin Kadzab, memuliakan Musailamah bin Kadzab, memberikan Musailamah bin Kadzab perempuan yang dia inginin. Kalian sudah masuk surga, tidak wajib lagi untuk patuh kepada Nabi Muhammad SAW. Cukup dengan patuh kepadaku, kata dia, kalian sudah patuh kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak wajib lagi sholat 5 waktu, kata dia. Cukup dengan kalian berbaiat patuh kepadaku, sudah itu untuk menggantikan sholatnya. Kan udah urusan dia. Maka diincar kepala Musailamah bin Kadzab pada masa itu. Diperangi dia jadinya. Meskipun ketika di zaman Nabi kemunafikan dia sudah ada, tapi masih disembunyikannya. Begitu dijaharkannya, perangi. Gitu Islam. Oke, kita sapa dulu. Blarak, selamat bergabung Bang Blarak. Ya, assalamualaikum Bang Faruk, Nora, Bang Zuma. Iya, cuma mau tanya itu yang tadi saya tulis di komen Bang Faruk. Itu bagaimana ya kita antara nama Tuhan orang Kristen itu berbeda-beda atau sama dengan di Indonesia, Bang? Oh, di Indonesia sama di luar negeri? Indonesia sama di luar Indonesia gitu, Bang? Iya, begitu Bang Faruk maksud saya. Beda lah, Bang. Beda. Beda. Itu
Justru itu yang membingungkan saya ya, sebagai maksudnya kalau kita di Muslim kan ya, antara Muslim yang dewasa dengan Muslim yang anak-anak. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, udah pasti jawabannya tetap satu ya Bang Faruk. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau mereka gimana tuh Bang Faruk? Ya beda, Bang, jangankan Tuhannya, Bang. Jangankan Tuhannya ini. Isi kitabnya saja lah. Contoh di Indonesia, dia baca Matius Yohanes 1 nomor 14. Kan firman telah menjadi manusia, dibacanya kan di Indonesia. Ketika bacaan ini dia bawa ke Thailand. Sampai di Thailand, orang Thailand bilangnya gini, Bang. Pelai pelat poi. Poi. Naik menakloy. Kristen Indonesia nggak ngerti apalah dibilang orang Thailand ini. Ya maksud saya justru itu Udah Bang Faruk. beda gitu loh, apalagi Tuhannya gitu. Justru itu hal yang sekecil itu maksudnya ya Bang Faruk ya. Maksudnya ya mohon maaf ya Pak Prabowo aja yang sekelas presiden itu nggak pernah namanya ganti nama gitu. Ini kok sekelas Tuhan sampai ganti nama gitu. Maksud saya itu dong. Masalahnya gini Bang, ya. Andaikan Allah izinkan Abang untuk menyelami hatinya, niscaya Abang akan lihat ya bahwasanya di dalam dirinya pun sudah ada keraguan-raguan yang nyata tentang siapa yang dia sembah. Ada. Mereka itu sudah terlalu nyaman Bang dengan kekafirannya Bang. Enak kali orang itu jadi orang kafir. Orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya, niscaya condong hatinya kepada kekafiran. Karena apa? Tidak diberikan kewajiban, tidak menjalankan kewajiban. 1 hari penuh bebas dia Bang, nggak perlu sholat. Kita subuh bangun dia masih. Kita malam sholat isya, dia enak nongkrong di kedai tua. Kita bulan Ramadan puasa, dia makan sesuka-sukanya. Itu adalah mindset si pemalas yang bermimpi masuk surga. Si pemalas yang bermimpi akhir bulan dapat gaji. Gitu loh. Coba kita kembali ya, ini lepas dulu imanmu. Ya, kembalikan hawa nafsumu. Bukankah hawa nafsumu menginginkan kamu tak perlu sholat 5 waktu, jujur? Iya, betul. Jujur. Pengen kan? Iya. Pengen. Makanya dalam Al-Quran dikatakan mereka itu adalah orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya. Karena hawa nafsu itu condong menginginkan sebuah perbuatan di mana memuaskan hawa nafsu. Kepuasan hawa nafsu itu seperti apa? Sebuah perbuatan atau tindakan yang dilakukan dia yang bertentangan dengan keinginan dan maksud dari Tuhannya. Itu yang diinginkan oleh hawa nafsu. Iya, masalahnya cuman bermodalkan arisan seminggu sekali masuk surga. Itu pun nggak wajib ikut arisan. Makanya saya sampai nanya kayak gini, ya pernah saya dengar di di Komal non Muslim, dia bilang kan katanya agama yang paling dia bilang ini ya namanya katanya Kristen paling lupa saya, dibilang iya katanya boleh setara atau sama kayak gitu. Kita katanya kurang lebih kebersamaan katanya gitu. Dibilang agama Samawi itu. Kenapa? Agama Samawi, Oten gitu aku bilang. Iya, kayak begitu dibilang katanya Oten agama paling sama rata lah katanya begitu dari kehidupannya. Ya paling selaras atau gimana kayak gitu. Kan terkadang kita juga ketawa. Saya sendiri saya pikir kok bisa selaras bagaimana? Sementara Selaras bagaimana, Bang? Kalau Tuhan maka dari itu Bunda, ya nama Tuhannya aja berbeda-beda. Ya model kayak terus tempat ibadah mereka juga ibaratnya berbeda-beda antara gereja yang satu dengan pengikut gereja yang satu kan kita nggak boleh, sementara Muslim kan kita mau dimanapun bisa ya kan gitu.
Itu. Jadi makanya kita jadi aduh gimana ini cara nganuinnya. Jadi saya sekarang suka bingung sendiri gitu. Bang, kan itu adanya bang. Tuhannya aja masih bingung. Satu mengatakan Bapak. Gini aja bang, gini aja bang Balap ini ya, kita kembali kepada Al-Quran ya. Di dalam Al-Quran, terkhusus dalam surah Al-A'raf 179 dan di dalam Quran 173 ya. Ini telepon pula apa yang beli madu kayak mana? Angkatlah. Iya, soalnya nih soalnya beli madu ini. Ya nggak apa-apa. Angkatlah, utamakan madu. Itu si gondrong kan. Angkat dulu lah Bang Faruk, angkat dulu. Ya ada lagi Bang Bela. Gimana Umi? Ya ada lagi. Enggak, kalau pertanyaan saya sih cukup itu, jadi kan bisa mungkin buat Oten juga lebih terbuka lagi gitu. Iya, dari saya sih cukup Bang Faruk, Bunda Nora. Ya, sehat selalu, berkah selalu. Barakallahu fiik Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Syafril, Bang Dasmin, open mute-nya. Bang Syafril, Bang Dasmin. Halo, Bang Syafril. Halo. Kepencet mungkin Kak Nora, aku turunkan aja ya. Iya. Bang Dasmin Pulungan, selamat siang Bang. Menjelang sore. Waduh. Nah, ini aja. Bang Paru ada dapat telepon panggilan teman-temannya dari santri mungkin ataupun dari Pak Kiai. Dari pembeli madu. Oh, dari pembeli madu. Udah dibilang ya tadi pembeli madu. Ada ustadz yang ngomong kucing hasil bersin dari alalala. Jadi begini teman-teman ya, mengingat tadi mengulas kembali apa dibilang sama Bang tadi itu ya. Orang-orang yang menolak Al-Quran ya otomatis menolak Islam. Itu diumpamakan Allah seperti binatang. Dan ketika diumpamakan Allah dengan binatang, mereka itu binatang seperti hewan ternak. Bahkan lebih sesat lagi dikatakan kepada hewan ternak. Nah, perihal tentang klaim aku lebih benar, jangankan kita sesama manusia, jangankan sesama manusia ya, babi dengan monyet pun merasa dirinya masing-masing benar. Babi merasa benar dirinya ketika dia di dalam kandang. Monyet pun merasa benar ketika dirinya di atas kayu. Tapi yang menjadi hakim atas mereka benar atau tidaknya mereka siapa? Kita selaku khalifah. Bagi babi benar karena memang dia babi. Bagi monyet dia benar karena memang dia diciptakan Allah monyet. Ketika babi tidur di atas kotorannya itu benar bagi babi. Karena apa? Karena dia babi dan dia tidak punya akal. Dia tidak diberikan Allah akal. Mana baik dan buruk bagi dia. Ketika monyet manjat pohon tak bercelana, itu benar bagi monyet. Karena apa? Karena dia tidak diberikan Allah juga akal. Nah, yang jadi masalah ketika manusia berakal, tapi tidak gunakan akalnya, hidupnya seperti babi dan monyet, nah dia yang salah. Salah dia gitu loh. Kenapa? Contoh perihal tentang babi, kita kaji dari babi. Bagaimana dia menyatakan dirinya manusia dan bertuhan, sementara dia hidup di dunia ini nggak punya aturan. Contoh perihal tentang makanan, apapun dilempar sama dia dimakan sama babi. Kalian lempar apapun, bahkan tas pun, tas kotor kalian lemparkan sama babi, dimakan babi.
Bagaimana manusia hidup di bumi ini mengaku bertuhan tapi tidak punya aturan tentang makanan? Gitu loh. Berarti lebih parah dia daripada babi. Dan ketika itu dia mengklaim dirinya jauh lebih baik gitu loh. Sah-sah saja gitu loh. Tapi ya ketika dia mengklaim dirinya jauh lebih baik tapi dia tidak bandingkan diri dia dengan binatang, maka sesungguhnya dia sedang menyatakan kebinatang-binatangannya. Nah, kok ngomong babi, naiklah babi. Waduh. Monyet aja nggak ada menyembah monyet. Bahkan monyet tidak ada menyembah monyet yang tanpa bulu, nggak ada. Monyet itu nggak pernah memuliakan monyet lain yang tanpa bulu. Ini ada manusia menyembah satu sosok manusia yang tak berbaju dan tak bercelana. Berarti lebih parah dia daripada monyet. Dan kau sampaikan itu kepada dia marah lah, lucu leh. Maka cukup fahami saja, gitu loh. Mana manusia, mana monyet, mana babi, cukup pahami saja. Kalian teriak pun sampai keluar lidah kalian teriak depan babi, kalian bilang sama babi, babi, kau tuh babi, babi itu gak akan mau faham. Babi itu gak akan pernah mau marah dia, gak ngerti dia. Sama halnya dengan orang kafir. Kita katakan pun dia kafir, dia nggak akan memiliki respon apapun gitu loh. Makanya Allah menggambarkan kepada mereka itu buta tuli dan bisu. Bagaimana bisa kau berikan petunjuk kepada orang-orang yang buta tuli dan bisu? Nggak ada petunjuk. Contoh kita di dunia dialektikanya Maoten. Kalau kita baperan, nah, dia minta data, kita kasih data. Setelah itu dia ngomong, nggak ada datanya. Kata inilah si Faruk ngomong omon-omon belakang gak ada datanya katanya. Padahal udah kita pajang, kita pampang datanya, dia bilang gak pakai data. Kau tersinggung. Yang masalah itu di kau yang waras. Yang gila ini gak pernah salah, orang gila. Bunyi alarm guys. Al-Quran kan, Al-Quranul Karim telah menyampaikan kepada kita siapa-siapa makhluk yang kita temui di atas bumi ini. Jadi kalau kalian nampak orang kayak gitu, ya semakin tambahlah seharusnya syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kenapa? Quranku benar menceritakan tentang orang kafir ini. Mereka ini buta tuli dan bisu. Percuma kau berikan petunjuk kepada orang buta tuli dan bisu. Kalian tengok kehidupan orang kafir itu seperti apa. Masya Allah, sungguh benarlah apa yang dikatakan Tuhanku tentangmu. Apa? Jangan kau sampaikan nama dia, marah dia nanti. Cukup itu menjadi wawasan, ilmu saja, pengetahuan bagimu. Gitu loh. Tengok hidup mereka, mana bedanya sama binatang yang enggak aja. Hidup bebas tanpa aturan, yakin mati masuk surga yang enggak aja. Ten. Marah dia kan, makanya kalian pancing-pancing. Jangan apa ya Tok, saya yang bertanggung jawab. Jangan dulu, saya bertanggung jawab. Sebentar. Maksudnya? Sebentar. Ya. Jangan diturunkan. Biar Kak Nor tanggung jawab katanya. Ya gimana? Mok? Halo Mok? Mok? Halo Mok? Assalamualaikum Bang Winata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faruk, Rek Pasar Ibu. Ya dan Bapak. teman-teman lainnya. Gimana dari rumah sakitnya Pak? Halo. Alhamdulillah. Ya halo, gimana Mok? Ya, silakan. Ya, ini tertarik juga saya ini dengan
Loh, kok turun? Mau? Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam. Izin Mau izin izin kemana sih, bertanya Mau? boleh? Islam ya bang? Alhamdulillah. Ya. Tanya apa bang? Jangan dong di kick dong. harus Ini kemana. saya mau bertanya jadi Udah bikin pertanyaan. tema bagus-bagus. Ya, Nggak ada kita- yang ngerti kau. Moderator di sini, moderator sini si Sal. Sal, kau jangan turunkan ya Sal. Gak ada kak, aku lepas lah tanganku nih on cam aku ya. Itu hapus saya yang ini dari moderator itu. Hapus saya dari ini moderator. Hapus. King, King jangan nge-kick. Jangan nge-kick King. Jangan kau kick. Hapus saya dari moderator. Sudah itu? Dah, silakan. Dan ya tangan aku ya. Jangan. Tangan aku di atas. Jangan. Kita diskusi Lihat sini, sesuai moderator. Udah judul. itu hapus kan? Udah itu hapus. Udah. Oke, silakan. Oke, Silakan, kita Mo. mau diskusi sesuai judul. Jangan diturunin Ya. lah. Gimana sih? Ya, ya, ya. Bible ajarkan cara merampok. Ya, silakan. Narasi. Silakan. Jangan di kick, jangan di apa ya, mute dia. Silakan, silakan. Oke, Silakan. baik. Nah, oke. Oh, mulai dari saya yang narasi atau kalian? Kamu duluan kamu. Kan kamu Oke, tahu. baik. Ya. Jadi dalam Bible mengajarkan cara merampok. Cara merampok. Wah, ini seru ini judulnya ini. Memang host tahu aja bikin judul ini. Kalau selama saya baca Bible ya, mungkin saya minta satu dalil yang disuruh kita untuk ya di mana Yesus suruh orang Kristen mencuri ya, merampok. Ya karena yang setahu saya buka di dalam 1 Korintus 6 ayat 9. Di situ jelas tertulis ya bahwa Kristen tidak bisa merampok. Nah, yang bisa merampok tuh Islam. Mau dalilnya? Ada. Ya, yaitu mengambil harta ganimah. Nah kan tangan aku di atas kan? Berarti berdasarkan bilangan 31 nomor 17 sampai 45 Tuhan kau yang jadi perampok. Di situ pun bercerita tentang gonimah. Kau baca dari kitab apa bilangan 31 nomor 35 sampai seterusnya. Tuhan kau minta harta rampasan perang, keledai, perawan 32. Noten. Dari mana ghanimah itu rampok? Kalau gitu Indonesianya rampok. Rel-rel kereta api itu hasil pembangunan dari Belanda. Banyak barang-barang peninggalan Belanda di sini. Berarti merampok gitu. Dia nggak tahu gonimah ya. Mana tahu dia ghanimah. Itu akibat efek sampingnya kalau nyembah Tuhan mau kondo. Udah Tuhan mau kondonya nggak dipakai. Cuman jadi pajangan, dipotong jadi mainan kunci. Beda sekali. Ya, tadi Bang Farid silakan, ada yang mau ditanya. Ya, terima kasih. Ntar dulu. Ada lagi dia permintaan naik, Sal. Kalau ada permintaan naik nanti dulu, ntar lagi ya. Soalnya aku tidak ada moderator lagi. Mohon. Ya, Bang Farid ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, terima kasih. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Ini saya mau menanyakan, apakah anak non-muslim yang ingin mendoakan ibunya, kemudian apakah doanya diijabah ataupun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu aja. Doa orang non-muslim itu. Anaknya. Iya. Ya. Yang masih hidup boleh bang. Itu hidayah. Ibunya udah meninggal. Sudah bisa bang. Terputus bang. Berarti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terima karena dalam keadaan kafir. Ya betul. Apakah kalau bisa aku minta tolong, apakah ada dalilnya di dalam Al-Quran? Biar aku bisa menjelaskan gitu sama yang bersangkutan. Karena ini kenyataan. Oke, dalilnya nih bang. Ntar telepon pula lagi. Aduh, lancar.
Bang, dalilnya ini bang. Dalilnya makanan lin nabi walladzi na'amanu ayyastaghfiru surat apa? musyrikin. Surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 113. At-Taubah. Tidak ada hak bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan. At-Taubah ayat berapa tadi? 113. 113. Oke. Ada lagi nggak? Bacakan dulu bang, jangan. Aku lagi nggak pegang Al-Quran. Baru di apa? Di Al-Mumtahana ayat 4. Banyak ada bang. Di mana Surah An-Nisa ayat 48. Anissa. Ya, An-Nisa ayat 48. 48. Itu memang yang menyatakan bahwasanya doa seorang anak yang non muslim tidak akan diijabah ataupun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bang, gini loh bang, kan di sini Gini aja, Sal sebentar. Secara logika lah dulu bang. Orang kafir ini beriman kepada siapa bang emangnya? Ya tentunya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, bagaimana mungkin? Contoh, bagaimana mungkin ya orang kamu membantu orang itu, atau begini, bagaimana mungkin kamu menolong orang itu sementara orang itu tidak meminta apa-apa dari dirimu? Betul. Ya udah, gitu aja bang. Dia tidak beriman kepada Allah, terus dia berdoa kepada siapa bang? Ya berarti nanti kan kalau nanti dia bertanya ataupun kita ini, berarti kita. Jadi bertanya begini, makanya abang begini tanya, kamu punya Tuhan siapa? Kalau dia bilang Yesus, ya udah berdoa kepada Yesus. Kita tengok dikabulkan atau tidak, ya itu urusan mereka. Intinya kalau kepada Allah tidak mungkin bang, karena dia tidak menyembah kepada Allah. Ya. Bang, di 114-nya bang itu udah beri Allah apa bang contohnya bang Nabi Ibrahim bang kepada ayahnya bang. 100 kepada ayah. Surah? Iya di surah At-Taubah 114-nya. At-Taubah. Itu udah dikasih lagi bang perumpamaan apa contoh bang Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Oke, terima kasih semuanya atas pencerahannya. Semoga saya bisa menjawabnya nanti. Oke, terima kasih. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana si Mokon tadi? Mokon, naiklah Mokon. Saya turunin. Oke. Mokon. Mokon. Profesor. Udah hilang dia Kak Nora, udah kabur dia di serodok babi Bang Paru. Profesor. Ini profesor ya? Profesor. Ya. Ya, selamat sore Bang Agama apa? Selamat sore. Saya Islam. Dan saya mau Ya, ada yang bertanya. mau disampaikan Bang? Oke. Saya mau bertanya tentang apa ini ya? Menikah. Boleh nggak? Silakan. Ada di sini Bang Faruk. Nah, ketika saya mempunyai anak angkat, nah, apakah boleh saya menikahi anak angkat tersebut? Silakan. Hukum anak angkat sudah dibatalkan, Bang. Hukum anak angkat sudah dibatalkan. Tidak ada anak angkat di dalam Islam. Tujuannya apa? Supaya kamu jangan berkamuflase di balik anak angkat demi memuaskan hawa nafsu itu perzinahanmu.
selama dia bukan nasabmu, selama dia bukan mahrammu, boleh kau nikahi. Tapi jangan kau katakan dia anak angkatmu. Enggak ada anak angkat dalam Islam, Bang. Ya. Oke, masuk. Sekarang saya tanya lagi. Apa yang diciptakan oleh Allah pertama kali? Apa yang diciptakan oleh Allah pertama kali? Ya. Oke. Apa manfaat bagi imanmu dari jawaban itu? Nah, supaya ya saya tahu sudah tahu jawabannya. Cuma saya mau